Bab 1241. Kau tahu. Di pusat komando Hong Dali. Apakah ada pergerakan dari pihak Jiang Sili selama 2 hari terakhir? Hong Dali berbaring di paha Lin Yanwei dan bertanya kepada para prajurit yang mengawasi layar 24 jam sehari. Seperti pengerahan pasukan dan pasukan kultivator di planet ini. Bagaimanapun, dia kan komandan. Ada yang perlu dikhawatirkan tentang hal-hal ini. Melapor ke Letnan 2, tidak ada pergerakan dari para kultivator. Sepertinya mereka sedang melakukan restrukturisasi, jawab prajurit itu. Para kultivator di dekat pegunungan Dali hanya berpatroli dan tidak bergerak. Pasukan kultivator di luar juga tidak banyak bergerak. Sepertinya mereka hanya mencari planet yang layak huni. Tidak ada gerakan. Aneh. Hong Dali menyentuh dagunya. Karena aku sudah terpilih sebagai lawannya, seharusnya dia menyerang agar kita bisa membalas. Tapi tidak ada tindakan dari pihaknya. Biasanya dalam pertempuran seperti itu, waktu adalah nyawa. Sekalipun mereka tidak menyerang, mereka perlu mendistribusikan pasukan atau semacamnya. Lagi pula, para kultivator berbeda dari Hong Dali. Di pihak Hong Dali, 10 miliar Zerg berpatroli tanpa henti. Para kultivator harus selalu waspada. Jiang Sili ini sedang apa? Hong Dali mengerutkan kening. Pasti ada yang salah jika situasinya tidak normal. Tidak ada pergerakan dari pihak Jiang Sili yang aneh. Ia berpikir sejenak dan tiba-tiba berseri-seri. Ia duduk dan meregangkan badan dengan malas. Aku mengerti. Xiaoyi. Di mana Xiaoyi? Tuan muda, saya di sini. Mendengar panggilan Hong Dali, Ling Xiaoyi segera menghampiri. Tuan muda, ada yang ingin saya lakukan. Bantu aku menyampaikan perintahku. Hong Dali tertawa. Apakah murid kehormatan dari keluarga yang datang untuk merasakan perburuan harta karun sudah tiba? Sebagian besar dari mereka ada di sini. Sekarang jumlahnya sekitar 10 juta, jawab Ling Xiaoyi. Beritahu mereka bahwa mereka bisa pergi ke pegunungan Dali untuk mencari harta karun dan berlatih. Hong Dali memberi perintah sambil tersenyum. Ingatlah untuk membawa Zerg terbang saat kalian pergi. Jika ada yang mencurigakan, segera mundur. Jangan melawan. Ini. Ling Xiaoyi penasaran. Tuan muda, bukankah terlalu berbahaya berlatih di sana? Tentu saja, bagaimana mereka bisa berlatih tanpa bahaya? Hong Dali berkata, oh, benar. Aku hampir lupa. Katakan pada mereka untuk tidak pergi berkelompok. Lebih baik berpencar. Juga, hati-hati jangan sampai melewati batas. Ayo. Jiang Sili pasti mengerti gerakanku. Semua orang agak bingung dengan perintah aneh seperti itu. Ketika Ling Xiaoyi pergi, Lei Ze menarik lengan baju Hong Dali dan bertanya dengan lembut, Dali, apa kau tidak takut mengirim mereka ke kematian? Tentu saja aku takut, kata Hong Dali, tapi itu tidak akan terjadi. Jika Jiang Sili berpikiran sama denganku, dia akan mengerti mengapa aku melakukan ini. Iya, Dali, jangan membuat kami menebak-nebak, kata Tang Muxin malu-malu. Apa sebenarnya itu? Ceritakan pada kami. Melihat ekspresi semua orang di sekitarnya, Hong Dali agak malu membuat mereka terus menebak-nebak. Ia hanya bisa menjawab, sebelumnya aku juga penasaran kenapa Jiang Sili tidak melakukan apa-apa. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, sepertinya dia memang tidak pernah berniat melakukan apapun. Tidak ada niat untuk melakukan apapun. Apa maksudmu? Tanya Lei Ze. Sebenarnya sederhana, Paman Lei Ze. Coba pikirkan, Hong Dali menjelaskan sambil tersenyum. Jika para kultivator melewati batas, mereka tidak akan bisa melarikan diri, kan? Jika mereka tidak bisa kembali, mereka hanya bisa maju terus. Namun, berapa jumlah mereka? Memangnya kenapa kalau Tang Zhen tak terkalahkan? Jika satu orang mati, berkurang satu orang lagi, akan ada saatnya mereka semua mati, kan? Karena itu, Tang Zhen membuat permainan dan memintaku bertarung dengan Jiang Sili. Jiang Sili hanya akan bermalas-malasan. Jika aku menyerang, dia akan bertahan. Jika aku tidak melakukan apapun, dia juga tidak akan melakukan apapun. Selama aku menjadi komandan di sini, tentu saja, tidak ada yang akan campur tangan. Kita hanya akan menunggu dan mengulur waktu sampai mereka semua terpecah belah dan bergabung dengan kita di dimensi ini. Pada saat itu, tidak ada yang bisa membedakan siapa yang berada di pihak mana dan pasukan kultivator akan selamat. Wah, apa yang dikatakan Hong Dali masuk akal. Tang Zhen sedang bermain catur besar-besaran untuk mengelabui semua orang. Sebenarnya, rencananya sebenarnya adalah membubarkan semua kultivator dan membiarkan mereka bertahan hidup di sini. Hong Dali benar. Inilah motif sebenarnya Tang Zhen. Alasannya sangat sederhana. Kali ini, Tang Zhen, pemimpin para kultivator, berbeda dari sebelumnya. Tang Zhen bukanlah orang pilihan surga. Dalam perang dimensi sebelumnya, hampir semua pemimpinnya adalah orang-orang pilihan surga. Mustahil bagi mereka untuk tidak bertarung karena mereka dimanipulasi oleh para master dimensi. Namun, Tang Zhen tidak memiliki kekhawatiran ini. Oleh karena itu, perang dimensi ini tidak perlu terjadi. Dali,
Kamu pintar banget. Kamu benar-benar memikirkan ini. Lei Ze menatap dengan bingung. Hong Dali ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar bisa memikirkan ini. Kalau dipikir-pikir lagi, itu sangat mungkin. Kalau tidak, dengan kekuatan Tang Zhen, mengapa dia tidak membunuh Hong Dali dan yang lainnya? Perlu diketahui bahwa dengan kekuatan Tang Zhen yang sebenarnya, dia sepenuhnya mampu membunuh mereka semua secara instan saat pertama kali bertemu dengannya. Namun, dia tidak melakukannya. Mengapa tidak? Karena dia tidak ingin memperkeruh perang. Jika dia membunuh Lei Ze dan yang lainnya, perang ini akan langsung memanas. Tang Zhen memang tak terkalahkan, tetapi bagaimana dengan orang-orang di bawahnya? Kemana mereka akan lari? Oke, hehe. Hong Dali meregangkan badan, puas. Hal seperti ini lebih cocok untukku. Tidak perlu gugup, semuanya. Lakukan saja apapun yang perlu kalian lakukan. Kalau mau, kalian bahkan bisa mengunjungi pasukan utama Jiang Sili. Meskipun semua orang sudah diam-diam yakin bahwa Jiang Sili tidak akan membunuh tanpa alasan, mereka masih harus mengamatinya lebih lanjut. Di dalam markas besar tempat Jiang Sili berada. Yang mulia, kami punya kabar terbaru dari Pegunungan Dali. Seorang kultivator berdiri dengan hormat di luar ruangan Jiang Sili sambil melaporkan, Hong Dali mengirim sekitar 10 juta orang ke Pegunungan Dali dan masing-masing membawa seekor zerg. Mereka sekarang aktif di dalam pegunungan. Oh, lebih dari 10 juta. Jiang Sili mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya, apakah orang-orang ini masuk berkelompok atau sendiri-sendiri? Yang mulia, mereka semua sendirian. Sang penggarap berbisik, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan memusnahkan mereka semua? Jangan khawatir, biarkan aku berpikir. Jiang Sili perlahan keluar dari pintu kamarnya dan berjalan mengelilingi area itu 2 kali dengan tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba, ia bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, langkah yang bagus, Hong Dali. Tuan tidak salah paham tentangmu. Setelah mengatakan itu, ia langsung memerintahkan, beritahu semua orang, tidak ada yang diizinkan masuk ke gunung secara berkelompok, hanya boleh sendirian. Juga, beritahu semua orang. Jika mereka bertemu musuh, jangan bunuh mereka kecuali mereka menyerang kita dengan niat membunuh. Cepat pergi. Ini. Penjaga itu ragu sejenak, lalu bergegas untuk memberitahu semua orang. Setelah penjaga itu pergi, Jiang Sili semakin bersemangat memikirkannya. Ia tertawa dan berkata, hahaha, Hong Dali ini sungguh menarik. Dia memang orang yang sangat dihormati guru, dia sungguh luar biasa, seharusnya dia sudah menebak niatku. Kalau tidak, dia tidak akan menyebarkan pasukannya ke pegunungan, alih-alih memerintahkan mereka untuk maju berkelompok. Orang-orang ini di sini hanya untuk berlatih dan menguji kemampuanku. Hahaha, bagus, ya, ngomong-ngomong, dia memberi kita hadiah sebesar itu, rasanya kurang pantas kalau kita tidak mengirimkan hadiah balasan. Jiang Sili memikirkannya sambil mengelus dagunya. Lalu, ia berkata dengan tegas, penjaga. Yang mulia. Seorang kultivator segera berlari menghampiri. Bawahan Anda ada di sini. Sampaikan perintahku. Jiang Sili memikirkannya lagi dan berkata, atur seseorang untuk mengirim 10.000 pedang terbang yang sebelumnya direbut dari medan perang ke Hong Dali secara diam-diam. Tidak. Akan mudah ditemukan. Bagaimana kalau begini? Kemas pedang terbangnya dengan rapi, lalu siapkan 1.000 pedang terbang superior. Aku akan memberitahu Hong Dali. Cepat pergi. Ya. Sang penggarap bergegas untuk bersiap. Di pusat komando Hong Dali. Hong Dali sedang beristirahat ketika jimat pesan diaktifkan dan suara Jiang Sili berkata, Saudara Hong, apakah Anda ada waktu besok siang? Saya bosan kemarin dan menemukan tempat yang menarik saat bepergian. Dengan tulus saya mengundang Saudara Dali untuk mengunjunginya bersama saya. Lokasi spesifiknya diberikan selanjutnya. Petanya digambar dengan baik dan jelas. Sangat mudah dipahami. Dali, apa yang sedang dilakukan Jiang Sili? Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, dia ingin bertemu denganmu lagi. Hehe, ini pasti bagus. Aku akan pergi, tentu saja aku akan pergi. Hong Dali terkekeh. Sepertinya dia cukup pintar, hahaha. Suatu malam berlalu dengan cepat. Sekitar pukul 10 pagi keesokan harinya, Hong Dali langsung menuju ke lokasi pertemuan dengan Jiang Sili bersama para anteknya. Jiang Sili sudah ada di sana bersama beberapa kultivator. Ketika melihat Hong Dali, ia langsung bergegas maju, mengulurkan tangan, dan menggenggam tangan Hong Dali. Sambil tertawa, ia berkata, hahaha, Saudara Dali benar-benar tepat waktu. Kau membuatku sangat senang. Hei, Saudara Jiang, kamu pasti punya sesuatu yang bagus untukku. Itu sebabnya kamu memintaku ke sini, kan? Hong Dali tersenyum. Kamu tahu. Hahaha, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari kakak Hong. Jiang Sili tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Hong Dali. Ia berkata,
kemarilah dan lihatlah hadiah yang telah kusiapkan untukmu. Sambil berbicara, ia memberi isyarat kepada orang-orang yang datang bersamanya untuk membuka 10 kotak kayu super besar di belakangnya. Begitu kotak itu dibuka, Hong Dali dan yang lainnya terkesiap begitu melihat isi kotak itu. Pedang terbang. 10 kotak besar berisi pedang terbang yang masih utuh. Bab 1242. Penggunaan Azeroth. Hehe, Saudara Dali, apakah kamu puas dengan hadiah ini? Jiang Sili jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Berurusan dengan orang pintar memang bebas masalah. Tidak perlu banyak bicara. Ayaya, ya, sangat puas. Hong Dali memandangi kotak-kotak berisi pedang terbang dan berseri-seri gembira. Hehe, Saudara Jiang, saya akan langsung ke intinya. Pedang terbang itu disita dari medan perang, kan? Benar sekali. Kakak Dali memang pintar. Jiang Sili tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Hong Dali dengan keras. Senang rasanya bisa bekerja sama dengan kakak Dali. Jangan khawatir, aku akan sering mengirimkan hadiah-hadiah ini kepadamu nanti. Karena begitu banyak pedang terbang yang disita, wajar saja kalau ada banyak orang hilang. Bagian ini, Hong Dali mengedipkan mata pada Jiang Sili. Aku tidak tahu apa-apa. Ngomong-ngomong, kampung halamanku, Bintang Senglong, memang bagus. Luas dan orang-orangnya sangat ramah. Mengerti. Jiang Sili langsung mengerti maksud Hong Dali dan mengangguk. Sebaiknya Saudara Dali bisa mengirim seseorang untuk memimpin jalan. Kita baru saja datang dan belum terbiasa dengan lingkungan sekitar. Tidak masalah. Hong Dali menjentikkan jarinya. Li Yang, kau harus menjadi pemandu wisata selama 2 hari ini. Antar mereka ke tempat yang mereka inginkan. Oh, ya. Hong Dali tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, cukup banyak murid muda dari Bintang Senglong yang datang untuk berlatih. Ini saat yang tepat untuk pindah perlahan. Hahaha. Hong Dali benar-benar senang, ia tidak memanggil murid-murid ini dengan sia-sia. Dengan mereka sebagai pengalih perhatian, ia bisa menyelinapkan para kultivator keluar secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Sempurna. Kakak Dali, langsung saja ke intinya. Sebagai kakak, aku akan membantumu. Kabari saja aku kalau kamu butuh bantuan nanti. Jiang Sili tahu masalahnya sudah selesai ketika mendengar perkataan Hong Dali. Tidak akan ada masalah. Ia berpikir sejenak dan bertanya, ada banyak orang di pihak kita. Kalau mereka semua pergi ke tempat yang sama, aku khawatir itu akan terlalu kentara. Ada 60 miliar orang dari dimensi kultivasi. Konsep macam apa itu? Itu setara dengan total populasi 10 bumi. Memindahkan mereka ke satu tempat tidak akan mudah. Begitu mereka ditemukan, bisa jadi akan menimbulkan kekacauan. Ini perlu dipikirkan matang-matang. Hong Dali mengerutkan kening. Kemana mereka harus pergi? Saat itu, Tang Muxin teringat sesuatu. Dali, bukankah kamu punya Azeroth? Kenapa tidak kirim saja mereka ke sana? Planet itu sangat besar. Ya, karena kamu sudah menyebutkannya, aku hampir lupa. Jadi, sudah beres. Hahaha. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan mencium Tang Muxin. Sin-sin kita yang paling pintar. Petui, jaga sikapmu. Tang Muxin tersipu dan menghentakkan kaki Hong Dali. Banyak sekali orang di sini. Baiklah, dalam hal ini, aku berhutang budi padamu. Namun, Saudara Dali, itu. Jiang Sili ragu sejenak, lalu berkata, ada sesuatu yang sulit kukatakan, tapi tetap harus kukatakan. Ada orang-orang dari dimensi sihir bersama kita. Selain mereka, ada juga orang-orang dari ras lain. Misalnya, ras iblis dan robot. Jiang Sili tidak melanjutkannya setelah itu. Orang-orang dari dimensi sihir adalah sekutu mereka harus diselamatkan sebisa mungkin. Namun, ras iblis dan robot adalah musuh mereka, namun Jiang Sili justru mempertemukan mereka. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, mereka saling bergantung erat. Jika ras iblis dan robot dimusnahkan, belum tentu akan lebih baik bagi para kultivator dan orang-orang dari dimensi sihir. Lagi pula, semakin kompleks situasinya, semakin banyak ras yang bercampur, semakin luas pula ruang hidup mereka. Oh, ras iblis dan robot. Hong Dali tidak menganggapnya masalah. Gampang, Raja ras iblis sebelumnya ada bersamaku. Dia antekku nomor 36, namanya Zero. Hehe, dengan Zero di sekitar, tidak akan sulit untuk berkomunikasi dengan ras iblis. Apa? Mendengar itu, Jiang Sili tertegun sejenak. Maksudmu Polygal, Raja Iblis dari generasi sebelumnya dari ras iblis. Dia masih hidup. Sial, orang ini benar-benar tahu nama Raja Iblis. Ah, ya. Ada apa? Tanya Hong Dali penasaran, dia masih hidup. Dia tidak mungkin mati. Dia punya tubuh baru sekarang dan bekerja untukku, membuat artefak iblis. Oh ya, bagaimana kau bisa mengenalnya? Ini benar-benar.
Jiang Sili tertawa tak berdaya. Raja Iblis Poligal adalah salah satu Raja Iblis teratas di ras Iblis. Hidup atau matinya tidak diketahui sejak ia memasuki medan perang dimensi 10.000 tahun yang lalu. Salah satu alasan utama ras Iblis datang ke sini adalah untuk mencarinya, hidup atau mati. Ini yang kudengar dari pemimpin ras Iblis. Sepertinya hubungannya cukup rumit. Setuju. Tidak masalah karena kau mengenalnya. Oh ya, Hong Dali tiba-tiba teringat beberapa orang dan bertanya, aku pernah bertemu seorang kultivator, atau lebih tepatnya, pesan yang ditinggalkan oleh seorang kultivator. Aku tidak yakin kau mengenalnya. Siapa namanya? Untuk sesaat, Hong Dali tidak dapat mengingatnya. Tang Muxin, yang memiliki ingatan yang baik, berkata, Yun King Feng. Ya, Yun King Feng. Hong Dali terkekeh dan bertanya, apakah kamu mengenalnya? Hong Dali hanya bertanya dengan santai. Tapi siapa sangka air mata akan mengalir di pipi Jiang Sili ketika mendengar nama ini. Di saat yang sama, sebuah suara rendah dan elegan terdengar, ini Grandmaster Yun King Feng. Apakah ini takdir? Semua orang menoleh dan melihat sosok ilusi perlahan muncul dari kehampaan. Sosok itu mengenakan jubah ungu, ikat pinggang bertahtakan batu permata, dan rambut hitam panjang yang dibelah tengah. Dialah Raja Iblis Tang Zhen. Namun, kata-katanya membuat Hong Dali dan yang lainnya tercengang. Tang Zhen benar-benar mengatakan Yun King Feng adalah Grandmasternya. Saudara Hong, kita bertemu lagi. Tang Zhen mengangguk sedikit ke arah Hong Dali dan tersenyum. Takdir memang membodohi orang. Saudara Hong ternyata berhubungan dengan kepala istana kekaisaran bela diri yang pertama. Ini benar-benar di luar dugaan Tuan Tang. Istana Kekaisaran Bela Diri. Hong Dali akhirnya tahu dari mana Tang Zhen berasal. Istana Kekaisaran Bela Diri, namanya terdengar luar biasa. Itu, aku juga tidak sengaja menemukannya. Hehe. Hong Dali tersenyum malu. Itu hanya keberuntungan. Oh ya, saudara Tang Zhen, Yun King Feng ini, yang juga Grandmastermu, bisakah kau ceritakan tentangnya? Aku bahkan punya buku panduan rahasia, apa namanya? Tang Muxin, Lord Kaisar Darah Primordial. Ingatanmu buruk sekali. Ya. Catatan Kaisar Darah Primordial. Wahahaha, dia pikir itu hanya buku rahasia seorang kultivator biasa. Ternyata itu buku yang cukup bagus, hahaha. Baiklah, karena saudara Hong ingin tahu, Tuan Tang akan menceritakannya kepadamu. Tang Zhen tersenyum dan berkata, Grandmaster pertama Istana Kekaisaran Bela Diri adalah Yun King Ping. Dia menggunakan jurus ilahi kaisar darahnya untuk mendominasi dunia. Ketika pintu dimensi monster terbuka, Grandmaster membawa dua orang kepercayaannya untuk membasmi monster. Sayangnya, seperti yang sudah kau ketahui, pintu dimensi monster itu sebenarnya adalah pintu dimensi. Orang-orang di dalamnya bukanlah iblis atau monster. Grandmaster mungkin adalah pilihan langit dan tidak punya pilihan selain bertarung. Sungguh menyedihkan, sangat disayangkan. Berbicara sampai pada titik ini, semua orang terdiam. Para pilihan surga mungkin tampak mengesankan dari luar. Tapi siapa yang mengerti ketidakberdayaan mereka? Ketika Tuan Tang berusia 6 tahun, seorang tetua dari Istana Kekaisaran Bela Diri menyukai saya dan menerima saya sebagai muridnya. Tang Zhen meletakkan kedua tangannya di belakang punggung sambil perlahan mengangkat kepalanya, memandangi awan-awan yang mengambang di langit. Ia berkata dengan muram, saya mulai berkelana ketika berusia 18 tahun dan tak pernah sekalipun terkalahkan. Saya diberi julukan, Tuan Iblis. Pada usia 26 tahun, saya mempraktikkan keterampilan spiritual iblis yang paling maju. Pada usia 66 tahun, saya mencapai nirwana dan memasuki jalan para kultivator. Pada usia 360 tahun, saya memulai jalan rahasia menuju keabadian. Wah, kamu lihat itu. Apa maksudnya kalau hidup yang sulit tidak butuh penjelasan? Itu Tang Zhen. Dia meninggalkan gurunya pada usia 18 tahun, mencapai nirwana pada usia 66, memulai jalan menuju keabadian pada usia 360. Sial, hidupnya adalah sebuah legenda. Tang Zhen melanjutkan, kemudian, untuk membatasi Tang ini, dunia tinju mengirim wanita tercantik bernama Ye Ziling untuk menikahi Tang ini. Berbicara sampai di sini, Tang Zhen teringat akan kehidupannya di dunia asalnya. Adegan ketika ia bertemu Ye Ziling untuk kedua kalinya. Itu terjadi 3000 tahun yang lalu ketika ia baru saja menguasai keterampilan ilahi iblis spiritual. Ketika Ye Ziling tiba di hutan bambu jalur peri di bawah bintang-bintang, hari sudah tengah malam. 70 tahun, sudah 70 tahun sejak Raja Iblis Tang Zhen menguasai keterampilan ilahi. Pada saat itu, dunia tinju merajalela dan teriak ditindas. Tang Zhen telah menguasai keterampilan ilahi spiritual iblis, mengolah ramuan iblis, dan memulai jalan rahasia menuju keabadian. Dunia tinju langsung terjerumus ke dalam penderitaan yang hebat dan tidak ada tempat untuk meminta pertolongan. 70 tahun telah berlalu.
Dunia tinju berusaha sekuat tenaga untuk memilih master terbaik, dan dengan ramuan terbaik mereka, mereka berhasil mengembangkan 12 master benih pembunuh iblis. Mereka menulis surat tantangan pada tanggal 15 Agustus untuk pertempuran terakhir di hutan bambu cinta yang patah. Cinta yang hancur, jiwa yang hancur. Ada saatnya segalanya berakhir. Seolah merasakan pertempuran dahsyat yang akan datang, angin bertiup kencang di langit. Dalam sekejap mata, langit tertutup awan gelap dan angin dingin meraung-raung. Setelah pertempuran ini, berapa banyak yang akan selamat? Ye Ziling mengepalkan pedang asap berputarnya, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah ke dalam hutan. Baru 16 langkah memasuki hutan, sebuah suara rendah namun menyenangkan terdengar. Langkah kaki si penyusup ringan dan anggun, napasnya panjang dan teratur, dengan kabut misterius yang keluar dari seni asap berputar. Apa yang membawa master terkuat paviliun asap berputar generasi baru, pedang asap berputar Ye Ziling, Nyonya Ye ke sini? Bab 1243. Cinta. Hanya dengan satu kalimat saja, jantung Ye Ziling sudah berdebar kencang dan langkah kakinya pun tanpa sadar semakin cepat. Berkeliling di tengah hutan bambu hijau tua yang menjulang tinggi, Ye Ziling akhirnya melihat target akhir pertempuran ini. Tang Zhen berdiri tepat di tengah ruang terbuka seluas 9 meter persegi. Sosok dan sikapnya begitu agung, menunggu Ye Ziling mendekat, lalu tiba-tiba tertawa. 3 tahun yang lalu, Tang ini bertemu secara kebetulan dengan Nona Ye. Saat itu, saya merasa bahwa di seluruh jagat raya, hanya sedikit yang bakatnya bisa melampauinya. Bertemu dengannya lagi hari ini semakin menegaskan hal itu. Salam, Nona Ye. Tang Zhen menyapa Ye Ziling dengan anggukan tak kentara ke arahnya. Hanya dalam satu kalimat, Ye Ziling telah dipilih dari 12 master benih. Meskipun yang lain tidak berkomentar, ke-12 master benih ini semuanya jenius. Tak terelakkan mereka akan merasa sedikit kesal. Metode Raja Iblis sungguh luar biasa. Ye Ziling mengangguk kepada Tang Zhen. Itu akan dihitung sebagai balasan salam. Namun, ekspresinya malu-malu dan wajahnya memerah. Ia menggertakkan gigi dan tetap diam. Ye Ziling tidak dapat menahan rasa cintanya dan sekaligus bencinya terhadap lelaki jangkung di hadapannya ini. Dia mencintainya karena bakatnya yang luar biasa dan penampilannya yang memukau, dia membencinya karena mereka berada di pihak yang berseberangan, yang ditakdirkan untuk bertarung sampai mati. Tang Zhen menyipitkan matanya sedikit dan melihat sekeliling. Tekanan yang tak terbatas akan jatuh ke hutan bambu hanya dengan satu gerakan kecil itu. Udara seakan membeku dan tekanan itu membuatnya sulit bernapas. Saat ini, selain Ye Ziling, ada 10 orang di sekitar Tang Zhen. Mereka adalah bintang-bintang yang sedang naik daun di dunia tinju dalam beberapa tahun terakhir. 12 master benih, masing-masing termasuk di antara orang-orang terkuat di dunia tinju. Namun, saat ini, tubuh mereka basah oleh keringat dingin seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh terbesar mereka. Alasannya, mereka menghadapi Tang Zhen. 300 tahun pengalaman dengan prestasi yang mengesankan dalam kultivasi dan tak tertandingi oleh siapapun, Raja Iblis Tang Zhen. 70 tahun yang lalu, Tang Zhen berusia 360 tahun dan sudah menjadi seorang kultivator ulung. Ia, sendirian, mengalahkan semua kekuatan alam semesta di dunia tinju. 15 keluarga besar menderita banyak korban jiwa dan 3 di antaranya hancur total. 50 tahun yang lalu, ia sudah tak terkalahkan dan lelah dengan ilusi dunia. Ia pensiun dan tidak pernah bertarung lagi secara pribadi. Jika tidak, akankah dunia tinju memiliki kesempatan untuk beristirahat selama bertahun-tahun? Pada saat ini, sosok mistis ini berdiri di hadapan mereka. Raja Iblis yang tak tertandingi itu menatap langit yang telah tertutup awan gelap. Ia tak bisa menahan diri untuk mendesah. 50 tahun yang lalu, Tang ini tak terkalahkan dan tak lagi memiliki lawan untuk dilawan. Itulah sebabnya aku mengambil jeda panjang dan membiarkanmu berdamai. Namun, kau telah mengecewakan Tang ini. Sungguh lelucon. Aura pembunuhan yang mengagumkan pun terasa. Ye Ziling merasakannya dan buru-buru bertanya, Tang Zhen, bisakah kau mengampuni mereka? Kilatan dingin melintas di mata Tang Zhen. Ia berkata dengan dingin, maaf, tiba-tiba aku ingin membunuh beberapa orang. Beritahu mereka bahwa aku, Tang Zhen, mungkin tidak pernah bertarung selama 50 tahun terakhir, tetapi itu tidak berarti aku lupa cara membunuh. Hati Ye Ziling mencelos. Mengetahui bahwa yang lain telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan, membuat marah Raja Iblis yang tak tertandingi, yang selalu jujur dan menepati janjinya. Tang Zhen mendesah tak berdaya lagi dan mengangkat kakinya pelan-pelan sebelum menurunkannya dan menghentakkan kakinya pelan ke tanah. Suara gemuruh menggelegar dari tanah, seolah-olah surga sedang mencoba berkomunikasi dengan manusia. Kemudian, sambaran petir setebal ember air menyambar ke bawah. Sepotong tanah yang berjarak sekitar 2 kaki dari Tang Zhen meledak dan sesosok manusia terlempar keluar. Sosok itu terlempar ke arah yang berlawanan dengan Tang Zhen.
Ia tiba-tiba berubah arah di udara dan tampaknya telah mencapai kemampuan terbang bebas. Tang Zhen mendengus. Dengan satu tangan, ia mengangkat beberapa helai daun bambu dari tanah dan melesatkannya langsung ke sosok itu dalam sekejap. Meskipun hanya beberapa helai daun bambu, suara yang dihasilkannya saat membelah udara sungguh mengerikan hingga membuat kulit kepala mati rasa. Dari kecepatannya saja, sudah jelas bahwa daun-daun bambu ini tidak kalah kuatnya dengan anak panah pegas mekanis tingkat spiritual. Terdengar suara teredam dan sosok itu jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Tidak seorang pun membayangkan bahwa Tang Zhen telah mencapai tingkat di mana ia dapat menggunakan daun jatuh sebagai senjata kematian. Tang Zhen mencibir seolah-olah perbuatannya tidak penting. Ketika Tang ini melangkah ke hutan bambu, aku sudah tahu ada seseorang yang terkubur di bawah tanah. Namun, aku tidak menyangka dia akan mengabaikan semua kesempatan yang kuberikan untuk mengungkapkan dirinya. Tang ini tidak bisa disalahkan atas kematiannya. Semua orang bergidik. Orang mati itu telah merencanakan serangan diam-diam 10 hari yang lalu dan telah mengubur dirinya di dalam tanah 3 hari yang lalu. Ia telah membuat kondisi fisiknya hampir mendekati kematian. Namun, ia masih terdeteksi oleh Tang Zhen. Setelah membunuh musuh hanya dalam satu gerakan, Tang Zhen melangkah perlahan 2 kali. Bagi mereka yang hadir, waktu dan ruang tampak terdistorsi. Bagi mata, ia tampak bergerak sangat lambat, tetapi pikiran mereka dapat merasakan bahwa gerakannya sebenarnya sangat cepat. Gerakannya sama sekali tidak lebih lambat dari kecepatan serangan gabungan mereka. Yang paling mengerikan adalah tak satu pun dari mereka mampu memprediksi kemana 2 langkah Tang Zhen akan membawanya dan di mana ia akan muncul selanjutnya. Meskipun tampak sangat lambat, mereka merasa bahwa ia entah bagaimana telah berpindah ke suatu tempat tepat di depan mereka dalam sekejap. Jarak yang ditempuh jelas sangat jauh, tetapi tampak seolah-olah Tang Zhen tidak bergerak sama sekali. Kontras antara waktu dan ruang membuat dada semua orang terasa tak nyaman. Mereka merasa perlu memuntahkan darah segar untuk meredakan rasa tak nyaman itu. Hingga saat ini, 11 master benih yang tersisa, hasil kerja keras dan sumber daya material dari seluruh dunia tinju selama bertahun-tahun, bahkan belum berhasil bergerak sedikitpun. Mereka bahkan hampir tidak punya cukup energi untuk berbicara. Tekanan udara tiba-tiba meningkat. Tang Zhen memegang tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berkata dengan suara lembut, "Baru-baru ini aku mendengar bahwa pedang Ye Ziling, pedang Fan Xiuxuan, kaki Ren Chenghan, dan tombak Wang Mingxin adalah yang terbaik di dunia. Namun, setelah bertemu mereka hari ini, aku merasa mereka hanya biasa-biasa saja. Karena kalian sudah di sini, apakah kalian akan menyerang satu persatu atau sekaligus? Apapun yang terjadi, aku akan melawan kalian." Setelah selesai berbicara, Tang Zhen melirik mereka dengan dingin. Para master terkuat dari generasi muda di dunia tinju mendapati tangan mereka basah kuyup. Tak seorang pun berani melangkah maju. Hanya Ye Ziling yang menggertakkan giginya dan melangkah maju dengan tatapan penuh tekad di matanya. Tang Zhen menatap wanita cantik yang berdiri diam di hadapannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat mantel dan rambutnya berkibar, membuatnya tampak bak peri. Ia teringat pertama kali bertemu dengannya dan tiba-tiba merasakan gelombang kesedihan. 3 tahun lalu. Saat itu, Nyonya Ye Ziling masih gadis muda berusia 17 atau 18 tahun, di puncak masa mudanya. Ketika bertemu dengannya, sang Raja Iblis yang tersohor, ia tak gentar dan bahkan berkata, "Kau Tang Zhen. Suatu hari nanti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Tang Zhen tersenyum sambil menatap Ye Ziling yang bak peri dan bertanya dengan lembut, "Nona Ye, Tang ini punya 2 pertanyaan. Aku ingin tahu apakah Nona Ye bersedia menjawabnya." Ye Ziling mengedipkan matanya yang jernih dan berkata dengan curiga, "Tanyakan." Tang Zhen bertanya, "Kalau Tang ini tidak salah, Nona Ye pastilah murid langsung pahlawan wanita Yan Liuwei dari Paviliun Asap Berputar. Level tertinggi dari jurus asap berputarnya, level 9, angin lembut di awan dan kabut, mengharuskan seseorang untuk membenamkan diri dalam masyarakat sebelum meninggalkannya. Setelah itu, seseorang harus mengakhiri semua urusan duniawi dan keterikatan mereka sebelum dapat mencapai level tersebut. Kira-kira, seberapa jauh Nona Ye dari itu?" "Ye Ziling, aku masih 1 tingkat lagi. Aku belum mendalami masyarakat." Tang Zhen melanjutkan bertanya, "Jika aku memberimu waktu 3 tahun, apakah kamu akan mampu memutuskan hubunganmu dengan dunia ini dan menyelesaikan pelatihanmu?" Kilatan percaya diri terpancar di mata Ye Ziling. Ia berkata dengan bangga, "Guru bilang aku hanya butuh 2 tahun untuk mempelajarinya. Guruku tidak akan berbohong padaku." Setelah selesai berbicara, Ye Ziling berdiri bersama Tang Zhen. Mantelnya berkibar tertiup angin sepoi-sepoi. Keduanya tampak seperti makhluk abadi dalam lukisan. Tang Zhen tersenyum dan berkata, "Tuanmu benar-benar tidak berbohong kepadamu. Kau sangat berbakat. Bahkan dengan semua yang telah dilihat Tang ini, aku tetap menganggapmu luar biasa." Tapi Tang ini sangat penasaran.
Ketika kau telah mencapai tingkat di mana kau memutuskan semua hubungan dengan dunia, apa hubungannya perjuangan dan kebencian di dunia ini denganmu? Mengapa kau harus membunuh Tang ini? Perkataannya membuat Ye Ziling terdiam. Ye Ziling menghentakkan kakinya dengan kesal dan pergi dengan marah. Namun, bayangan Raja Iblis terukir kuat di hatinya dan ia tak mampu menghapusnya. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Nona Ye hampir berhasil mempelajari jurus asap berputar, dia belum mengambil langkah terakhir untuk memutus semua emosi. Sekarang dia ingin mati. Dia bahkan tidak akan bisa menggunakan 60% dari kekuatan biasanya. Bagaimana mungkin Tang ini memanfaatkannya seperti itu? Aku lebih suka melupakan tantangan ini. Benar saja, dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Ye Ziling menangis terseduh-seduh. Ia berkata, apa aku bahkan tidak akan diizinkan mati di tanganmu? Tang Zhen berkata dengan senyum getir, Nona Ye, bukan berarti aku ingin bersikap kejam, tetapi kebaikan dan kejahatan selalu berseberangan. Tang ini bukanlah pria yang akan menghancurkan sesuatu yang indah tanpa berpikir atau merasa bersalah. Seharusnya tidak ada lagi yang dibicarakan tentang apa yang mungkin terjadi di antara kita berdua. Kau harus tahu bahwa melupakan cinta itu sulit. Jika kau terus-menerus memikirkannya, itu akan merusak masa depanmu. Tang Zhen mendesah pelan dan mengalihkan pandangan dari wajah Ye Ziling yang tak terhibur. Ia lalu melangkah maju. Meski hanya satu langkah, ia telah melewati Ye Ziling yang terkulai di depannya, lalu meraih seorang pemuda yang memegang pedang. Pengguna pedang ini adalah talenta muda yang disebutkan Tang Zhen sebelumnya, Fan Xiuxuan. Saat dia masih gugup menunggu Tang Zhen bergerak, tiba-tiba sebuah kilatan muncul dan Tang Zhen sudah berada 6 kaki di depannya. Ketika kekuatan tak terlihat yang dahsyat menghantam dadanya, Fan Xiuxuan bahkan tidak sempat bereaksi. Ia sudah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Rambut hitam Tang Zhen berkibar tertiup angin bagai api, dan matanya berkilat. Pemandangan yang mengintimidasi. Melihat serangan Tang Zhen, Fan Xiuxuan mengerahkan seluruh tenaganya dan mundur untuk menghindari serangan itu. Namun, ia tidak menyangka akan ada serangan lain dari belakang. Seolah-olah ada 2 Tang Zhen yang menyerangnya secara bersamaan, satu di depan dan satu lagi dari belakang. Serangan Raja Iblis itu terdiri dari dorongan dan tarikan. Sungguh mengejutkan. Hanya dengan satu pukulan, Fan Xiuxuan terlempar seperti karung pasir. Ia terbang di udara membentuk parabola yang indah dan jatuh ke tanah di kejauhan. Tang Zhen meremas pedang tingkat spiritual di tangannya ke dalam bongkahan besi dan melemparkannya ke tanah. Dalam sekejap, ia kembali ke posisi semula. Sepertinya ia sama sekali tidak bergerak dari sana. Sementara semua orang menatapnya dengan tercengang, napas mereka menjadi tersengal-sengal dan tegang. Baru pada saat inilah mereka akhirnya mengerti betapa besar perbedaan antara Raja Iblis dan diri mereka sendiri. Ekspresi di mata Tang Zhen tampak kesepian. Ia mendesah. Pedang Fan Xiuxuan tak lebih dari itu, tak lebih dari itu. Bab 1244. Magang. Kesendirian itu tak terkalahkan, cepat berlalu bagai salju. Hanya dengan satu serangan, senjata pendekar pedang nomor 1 generasi muda itu direnggut. Hidup atau mati. Tang Zhen tak lagi menatap tuan muda yang kemegahannya telah direnggut sepenuhnya. Akhirnya, ia berjalan menghampiri Ye Ziling yang terduduk di tanah tanpa menoleh ke belakang. Ia berkata dengan dingin, Nona Ye adalah wanita tercantik nomor 1 di dunia tinju, Tang ini akan menerimanya dengan senang hati. Kalian yang sedikit itu, kembalilah dan beritahu tuan kalian, siapapun yang berani mengganggu kehidupan santai Tang ini akan menghabisi seluruh keluarganya. Pergilah. Beberapa tuan muda yang dibina oleh keluarga-keluarga besar tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka segera pergi. Tak lama kemudian, hanya Tang Zhen dan Ye Ziling yang tersisa di seluruh hutan bambu jejak peri. Tang Zhen membungkuk sedikit, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan lembut kepada Ye Ziling, Nona Ziling, tolong bangun. Tang Zhen, kau. Ye Ziling terkejut. Ia tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Tang Zhen benar-benar berkata akan menerimanya dengan baik. Apa maksudnya? Meskipun ia berpikir demikian, Ye Ziling tetap meletakkan tangannya di pergelangan tangan Tang Zhen. Bagaimana mungkin Tang ini tidak tahu perasaan Nona Ziling? Tang ini bukan orang bodoh. Tang Zhen dengan lembut membantu Ye Ziling berdiri dan tersenyum. Jika Nona Ye yang mengambil inisiatif, aku khawatir reputasimu akan rusak. Karena itu, Tang ini menjadi orang jahat. Dengan begitu, Tang ini akan menanggung semua aibnya. Lagi pula, Tang ini dikenal sebagai Raja Iblis. Tidak masalah jika reputasiku memburuk. Tang Zhen. Hanya satu kalimat dan Ye Ziling sudah menangis. Ia tak kuasa menahannya lagi. Ia membenamkan kepalanya di pelukan Tang Zhen. 2 tahun kerinduan dan keluhan meleleh menjadi air mata saat ia meluapkan semua isi hatinya. Tangisi semuanya. Tang Zhen membelai lembut rambutnya yang panjang dan sehalus air terjun,
lalu berkata dengan lembut, apa yang lebih baik daripada menangis dan meluapkan semuanya. Setelah menceritakan kisahnya sampai di titik ini, Tang Zhen akhirnya selesai. Wajah beberapa wanita sudah berlinang air mata. Tang Muxin menangis, sungguh mengharukan. Apa yang terjadi pada Nona Ziling setelah itu? Tang Zhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia bergumam, sayang sekali. Tang ini tidak bisa menghabiskan banyak waktu bahagia bersama Nona Ziling. Takdir sedang mempermainkan kita. Sungguh menyedihkan dan patut disesalkan. Melihat ekspresi Tang Zhen, Hong Dali tahu pasti ada sesuatu yang lain. Ia memutar matanya dan langsung bertanya, apakah Nona Ziling ini adalah pilihan surga? Kakak Hong memang pintar. Tang Zhen mengangguk kecil dan berkata, benar. Dia adalah pilihan surga. Itulah yang kupikirkan. Kalau tidak, dengan kemampuan kakak Tang, kecuali dia adalah pilihan langit dan dipaksa masuk ke dalam Syurabah, apa yang terlalu sulit bagi kakak Tang? Hong Dali menghela napas dan berkata, tapi Syurabah berbeda. Ngomong-ngomong, kakak, ada apa dengan Syurabah ini? Aku selalu mendengar dari antek-antekku, yang semuanya adalah pilihan langit, bahwa Syurabah ini sangat kejam. Syurabah, Hong Dali sudah lama mendengarnya. Sebagai orang pilihan iblis, ia belum pernah mendengar kabar tentangnya. Karena itu, ia tidak yakin bagaimana cara kerjanya. Ia hanya tahu bahwa itu sangat kejam, konon, semua orang pilihan surga ditempatkan di medan perang untuk saling bertarung sampai mati. Tang Zhen berpengetahuan luas dan mungkin tahu lebih banyak tentang hal itu. Syurabah, kesanalah Ziling pergi. Memang, Tang Zhen berkata perlahan, Syurabah adalah tempat para dewa pilihan dari dunia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk bertarung bersama. Hanya satu yang akan bertahan pada akhirnya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang kuat dengan kekuatan luar biasa. Sepertinya dimensi saudara Hong juga memilikinya. Itu membuat segalanya lebih mudah. Seharusnya ada banyak makhluk maha kuasa. Setiap dimensi seharusnya memiliki satu. Sejak Tang ini melihat Ziling menghilang dari pelukanku, pengejaran kekuasaan Tang ini telah mencapai titik ekstrim. Ini mudah. Sederhananya, tujuan Tang Zhen adalah untuk terus menjadi kuat, sampai ia bisa langsung menemui yang maha kuasa tertinggi, master dimensi yang pernah didengar Hong Dali. Saat itu, apapun hasilnya, ia akan berusaha sebaik mungkin. Seseorang dengan dominasi yang tak tertandingi dan kasih sayang yang mendalam. Sepertinya jalan masih panjang, Hong Dali mendesah. Itulah master dimensi, dia pasti sangat kuat. Memangnya kenapa kalau dia benar-benar kuat? Tang Zhen tersenyum sinis. Suatu hari nanti, Tang ini akan bertemu dengannya. Tang ini bersumpah. Setelah mengatakan itu, ceritanya hampir berakhir. Hong Dali menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, aku masih cukup senang mengetahui lebih banyak tentang saudara Tang, aku merasa hubungan kita semakin dekat, hehe, tapi sudah malam dan aku harus segera kembali dengan pedang terbang ini, lagi pula, ya, pasti ada cara agar orang-orang di pihakmu menghilang, kupikir mereka bisa bersembunyi di mulut Zerg, dan pedang terbangnya bisa dikirim secara terpisah, dengan begitu, tidak akan ada yang tahu, kedengarannya bagus. Haha, ide saudara Dali lumayan. Jiang Sili tampak senang dengan ide Hong Dali. Kita akan berpura-pura terlibat dalam beberapa pertempuran skala besar, dan aku akan meminta anak buahku untuk berpura-pura dimangsa oleh Zergmu. Lalu, kau bisa mengirim mereka dengan pesawat ruang angkasa ke daerah terpencil. Ini ide yang bagus. Memang tidak buruk. Saudara Hong benar-benar cerdas. Tang Zhen tampak sangat puas dengan ide Hong Dali. Tang ini tidak akan bicara lagi. Jika saudara Hong tidak keberatan, Tang ini bisa memberi teman-temanmu beberapa petunjuk. Mungkin ini berguna bagi mereka. Wah, kau dengar itu? Tang Zhen Itu Raja Iblis Tang Zhen. Orang yang mampu menggerakkan lempeng benua sendirian. Dia bahkan bilang bersedia memberi petunjuk pada antek-antekku. Ini sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Tentu, tidak masalah. Haha. Hong Dali menyeringai lebar. Para antek, cepat sambut tuan kalian. Tunggu apa lagi? Oleh karena itu, Liang dan yang lainnya segera maju untuk memberi salam kepada guru mereka dengan sungguh-sungguh. Murid Liang Des. Memberi salam kepada guru yang mulia. Baiklah. Tang Zhen tersenyum. Tidak perlu formalitas. Silakan kembali untuk bersiap-siap. Tang ini akan menunggumu di istana. Setelah semuanya beres, Tang Zhen segera pergi. Sosoknya perlahan memudar dan segera menghilang. Ia benar-benar datang sesuka hatinya dan pergi sesuka hatinya. Sungguh riang, seorang pria saleh. Baiklah. Karena tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Hong Dali tersenyum. Kau bisa mengatur orang-orang di bawahmu. Jumlah mereka 1 miliar, kan? Kurasa kita seharusnya bisa mengangkut 10 juta orang dalam satu perjalanan. 100 juta akan menjadi 10 perjalanan dan 1 miliar akan menjadi 100 perjalanan.
Sedangkan untuk sisanya, aku akan meminta Liang untuk memimpin tim dan mengangkut mereka secara berkelompok. Tidak masalah. Jiang Sili menangkupkan tinjunya. Kata-kata tak mampu mengungkapkan rasa terima kasihku. Aku sangat menghargai semua yang telah saudara Dali lakukan untuk kita. Beritahu aku jika kau butuh bantuan nanti. Aku pasti akan membantumu. Baiklah, aku pergi dulu. Hong Dali berkata sambil membawa antek-anteknya, mengambil pedang terbang, dan bersiap kembali untuk membuat pengaturan yang diperlukan, meskipun 1 miliar kultivator mungkin tampak banyak, sebenarnya tidak. Lagi pula, alam semesta itu tak terbatas. Miliaran orang di alam semesta tidak akan terlihat. Rencana transfer besar ini sama sekali bukan masalah. Li Longfei merasa putus asa selama beberapa hari. Dia merasa Letnan Jenderal Lei Ze terlalu memperhatikan Hong Dali. Lihatlah Hong Dali, sejak dia datang, dia tidur seharian atau menunggangi Zerk untuk melihat pemandangan. Jiang Sili juga bingung. Sejak Tang Zhen datang untuk mengatur pertempuran yang tak terduga ini, ia selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi Hong Dali sialan ini telah memberikan beberapa perintah diam-diam, dan ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hong Dali ini mau ngapain? Li Longfei mengerutkan kening sambil bergumam. Memikirkan hal ini, tiba-tiba terjadi keributan di pusat komando. Li Longfei bergegas menghampiri dan tiba-tiba tercengang. Dali, dari mana kau mendapatkan begitu banyak pedang terbang? Disita. Oh, pedang terbang yang kudapatkan sebelumnya laris manis. Makanya, aku meminta para Zerk untuk bertarung lagi dengan mereka untuk mendapatkan beberapa pedang terbang lagi. Hehe, jawab Hong Dali dengan nakal. Kali ini jumlahnya cukup banyak, lebih dari 10.000. Lalu, ia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia meminta Zerk untuk melawan para kultivator lagi. Li Longfei menyentuh dagunya. Menukar Zerk dengan pedang terbang. Sepertinya cukup menguntungkan. Setiap pedang terbang bernilai 2 hingga 3 juta. Bukankah 10.000 pedang bernilai puluhan miliar? Jika dia bisa mendapatkan puluhan miliar dari pertempuran setiap hari, itu akan menjadi jumlah yang sangat besar seiring waktu. Itu tidak benar. Li Longfei tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Aku tidak mendengar ada pergerakan pasukan atau pertempuran yang terjadi 2 hari ini di dekat perbatasan. Ini tidak bisa dilakukan, aku harus pergi melihatnya. Ada yang tidak beres. Pertempuran membutuhkan mobilisasi pasukan. Li Longfei selalu ingin mempelajari taktik Hong Dali, tetapi ia belum pernah mendengar tentang pertempuran yang terjadi. Para murid yang dikirim ke pegunungan Dali juga tidak menyebutkan pertempuran. Semakin Li Longfei memikirkannya, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Ia segera membuka komputer dan mulai mengamati distribusi pasukan serta laporan pertempuran beberapa hari terakhir. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Tidak ada pertempuran dimanapun. Para Zerk bahkan tidak diberangkatkan. Li Longfei mengerutkan kening dan berkata, apakah Hong Dali ini berbohong? Mereka tidak bertarung. Kalau begitu, dari mana pedang terbangnya berasal? Tidak ada pertempuran, tetapi dia kembali dengan lebih dari 10.000 pedang terbang. Pasti ada yang salah. Li Longfei memutar matanya dan terkekeh ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Malam harinya, ketika semua orang sudah tidur, Li Longfei diam-diam menghampiri kotak-kotak besar berisi pedang terbang. Saat tidak ada orang di sekitar, ia diam-diam mengeluarkan sebuah pedang terbang dan mengamatinya dengan saksama. Bab 1245. Inspektorat Perang Dimensi. Pedang terbang itu dibuat dengan sangat indah. Gagangnya masih baru dan bilahnya diukir dengan pentakel misterius. Pedang itu bahkan bertatakan batu rubi indah yang berkilauan dalam kegelapan. Li Longfei berpikir sejenak, lalu tiba-tiba membeku. Kemudian, ia mengamati badan pedang itu dengan saksama dan bergumam, pedang terbang ini memang sangat bagus, tapi kenapa aku terus merasa ada yang tidak beres? Wajar kalau tidak ada sarung pedang, tapi aku tetap merasa ada yang salah. Ia berpikir sejenak dan tiba-tiba tersadar. Dengan mata terbelalak, ia berseru, benar. Aku tahu apa yang salah. Tidak ada aura pembunuh pada pedang terbang ini. Aura pembunuh yang seharusnya ada pada pedang terbang seperti ini tidak ada. Memikirkan hal ini, ia langsung menggertakkan gigi dan dengan lembut menggores jari-jarinya dengan pedang terbang itu. Setetes darah langsung menetes ke badan pedang. Bas! Terdengar suara kecil, dan pedang terbang itu melayang. Ini pertanda pedang itu telah mengenali dan mengakui pemiliknya. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi Li Longfei menyadari sesuatu, setelah pedang terbang itu mengakui pemiliknya, darah di bilahnya tidak hilang. Apa artinya itu? Pedang terbang ini tidak direbut melalui pertempuran. Li Longfei sudah 80% yakin. Jika pedang ini bertarung melawan Zerk, pasti akan ada jejak darah dan darah kental yang tersisa di sana, tetapi pedang ini bersih. Itu artinya satu hal, pedang ini sama sekali tidak digunakan dalam pertempuran. Perang dan medan perang itu kejam. Bahkan jika pedang terbang itu dirampas saat pertempuran,
mustahil pemiliknya mati sebelum pedangnya menyentuh Zerg, kan? Jika pedang terbang itu menyentuh Zerg, bagaimana mungkin tidak ada jejak darah dan darah kental di atasnya? Berpikir sampai titik ini, Li Longfei sudah memiliki gambaran kasar di benaknya. Namun, ia butuh waktu untuk memverifikasinya. Selama beberapa hari berikutnya, Li Longfei menatap layar komputer dengan saksama setiap hari, menunggu kapan Hong Dali akan mengatur serangan Zerg terhadap para kultivator. Akhirnya, suatu pagi, Li Longfei melihat sejumlah besar Zerg terbang menuju pegunungan Dali di layar komputer. Li Longfei segera menyamar sebagai murid biasa dan pergi ke pegunungan Dali. Tujuannya sangat sederhana. Ia hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan Zerg di sana. Tak lama kemudian, ia tiba di pegunungan Dali. Li Longfei mengikuti pasukan Zerg, menjaga jarak dari mereka. Setidaknya ada 10 juta Zerg. Banyak sekali. Li Longfei melihat jumlah Zerg yang luar biasa banyak dan sungguh terkejut. Pemandangan ini mungkin terdengar biasa saja saat digambarkan, tetapi kenyataannya cukup menakutkan. Lagi pula, Zerg memang dikenal karena jumlah mereka yang banyak. Angin yang ditimbulkan oleh lebih dari 10 juta Zerg yang bergerak cukup untuk menakuti orang yang penakut sampai mati. Meskipun ngeri, Li Longfei tahu itu adalah sesuatu yang harus dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia segera menggertakkan gigi dan diam-diam mengikutinya. Setelah melintasi pegunungan Dali, para Zerg terbang lurus sejauh beberapa ratus kilometer lagi. Akhirnya, pasukan yang terdiri dari sejumlah besar kultivator muncul. Puluhan juta dari mereka berkerumun di langit. Banyak sekali orang, 10 juta orang itu berapa banyak? Jumlahnya hampir setara dengan membawa separuh populasi ibu kota kekaisaran ke langit. Mereka akan menutupi langit seperti awan gelap yang besar. Namun, melihat formasi para kultivator ini, Li Longfei sedikit bingung. Baik Hong Dali maupun Jiang Sili tidak bodoh. Mustahil Hong Dali mengirim begitu banyak Zerg untuk mati, dan mustahil pula Jiang Sili mengirim begitu banyak kultivator sekaligus. Sepertinya mereka sudah merencanakan semua ini sebelumnya. Semakin ia berpikir, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Li Longfei bersembunyi di pegunungan yang jauh, memandangi dua kubu di langit. Tak lama kemudian, pertempuran pun dimulai. Para kultivator menyerbu ke arah Zerg. Pedang-pedang terbang ajaib bertebaran di langit. Seluruh pemandangan itu sangat indah, tetapi semakin Li Longfei mengamatinya, semakin ia merasa ada yang salah. Tidak, para kultivator ini tidak mungkin selemah itu. Bahkan belum ada satupun Zerg yang terbunuh sejauh ini. Pertempuran itu tampak sengit, tetapi tak satupun Zerg di langit mati. Namun, para kultivator dilahap bulat-bulat, lengkap dengan tulang belulangnya, oleh para Zerg. Hanya dalam waktu singkat, separuh kultivator telah dimakan. Li Longfei benar-benar tercengang. Kulit kepalanya gatal. Tidak, tidak. Hong Dali dan Jiang Sili tidak bertarung. Sepertinya mereka mencoba mengusir para kultivator dengan memanfaatkan Zerg. Zerg-Zerg ini sama sekali tidak memakan para kultivator. Kalau tidak, mustahil tidak akan ada anggota tubuh patah yang muncul. Para kultivator ini jelas bersembunyi di perut Zerg. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Li Longfei langsung mengerti. Wah, Hong Dali, beraninya kau berkolusi dengan musuh dan menerima suap dari mereka. Hehehe, mati kau kali ini. Li Longfei sangat iri karena Lei Ze tampaknya sangat menghargai Hong Dali. Ia belum bisa membuat rencana apapun sejauh ini. Kini setelah ia tahu Hong Dali berkolusi dengan musuh dan terlibat dalam kesepakatan yang curang, ia pun berhasil mengendalikannya. Saat ini, sepertinya Letnan Jenderal Lei Ze ada di pihak Hong Dali. Percuma saja memberitahu Letnan Jenderal Lei Ze. Li Longfei menyentuh dagunya dan terkekeh. Kali ini, aku akan melaporkannya langsung ke Inspektorat Perang Dimensi. Hahaha. Inspektorat Perang Dimensi berada di bawah komando langsung Oracle, bahkan Letnan Jenderal Lei Ze pun harus rendah hati di hadapan mereka. Kalau mereka tahu Hong Dali berkolusi dengan musuh, pasti akan ada pertunjukan yang bagus. Aku pasti akan diberi hadiah. Inspektorat Perang Dimensi, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah tim pemeriksa di bawah Oracle, yang dibentuk untuk mengawasi perang dimensi. Dalam perang dimensi manapun, jika komandan tidak bertempur sepenuh hati atau berkolusi dengan musuh, mereka berwenang untuk menyelidiki dan menanganinya. Metode mereka cepat dan kuat. Bahkan Letnan Jenderal Lei Ze pun hanya bisa berbisik-bisik di hadapan mereka. Dengan pemikiran ini, Li Longfei kembali bersama para Zerg setelah pertempuran mereka. Kebenaran dari masalah ini memang sesuai dengan harapannya. Para kultivator itu sama sekali tidak dimakan oleh Zerg. Mereka disembunyikan di dalam perut mereka. Setelah kembali, mereka segera dimasukkan ke dalam pesawat antariksa antar bintang dan dipersiapkan untuk diangkut. Melihat ini, Li Longfei semakin yakin bahwa Hong Dali berkolusi dengan musuh dengan kedok perang. Berkolusi dengan musuh di medan perang dimensi adalah kejahatan berat. Li Longfei terkekeh.
Hong Dali, tunggu saja. Kau akan kena masalah kali ini. Setelah memiliki bukti konklusif, Li Longfei diam-diam meninggalkan planet Tuka dengan pesawat antariksa antar bintang dan menuju markas aliansi Astral Pengyun. Di sanalah Inspektorat Perang Dimensi yang disebutkan Li Longfei berada. Di pusat komando, Lei Ze duduk tak jauh dari Hong Dali. Ia mengingatkannya, Dali, meskipun kita sudah sepakat dengan Jiang Sili, kau tetap harus berhati-hati. Lagi pula, medan perang dimensi berbeda dari tempat lain. Berkolusi dengan musuh dari dimensi lain adalah kejahatan berat. Lei Ze tidak melihat ada yang salah dengan metode Hong Dali. Lagi pula, Tang Zhen ada di sana. Dengan kekuatannya, jika mereka menerima para kultivator, itu bisa dianggap hal yang baik. Lei Ze adalah letnan jenderal, seorang prajurit, tetapi dia tidak haus darah. Jika dia bisa menyelesaikan masalah dengan damai, siapa yang mau mengirim pasukan mereka menuju kematian? Dengan Tang Zhen memimpin kelompok kultivator, mudah untuk berkomunikasi dengan mereka. Jika mereka melakukan seperti yang disarankan Hong Dali dan secara perlahan dan diam-diam mengasimilasi mereka, menjadikan mereka teman, bukan musuh, bukankah itu hal yang baik? Masalahnya, Lei Ze berpikir itu hal yang baik. Orang-orang dari inspektorat mungkin tidak sependapat. Bagi para inspektur, hanya ada satu akhir dari perang dimensi. Yaitu, semua penjajah dari dimensi lain harus dibunuh. Tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Ya, aku mengerti. Hong Dali mengangguk. Ia juga tahu bahwa mengasimilasi para kultivator ini secara diam-diam adalah masalah serius baginya. Begitu berita tentang Master Dimensi dan Sang Pilihan Surga diketahui oleh atasan mereka, mungkin akan ada konsekuensi yang mengerikan. Aku akan berhati-hati sebisa mungkin, hehe. Ia hanya bisa mengingatkannya. Lei Ze mengangguk dan berkata, baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Aku yakin kau punya ide sendiri, Dali. Kita tinggalkan saja dulu. Aku akan istirahat sekarang. Kabari aku kalau ada sesuatu. Oke. Hong Dali mengangguk. Hong Dali menyukai Letnan Jenderal Lei Ze. Dali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah Lei Ze pergi, Tang Muxin memegang lengan Hong Dali dan mengguncangnya sambil bertanya, membosankan sekali. Liang dan yang lainnya sudah pergi belajar dari Tang Zhen. Hanya tinggal beberapa dari kita yang tersisa. Nah, sekarang para pecinta perang itu semua telah pergi belajar seni bela diri dari Tang Zhen. Hanya tersisa Tang Muxin, Lin Yanwei, Gu Feifei, dan Qiyuti bersama Hong Dali. Kita mau kemana? Hong Dali menyentuh dagunya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Ia tersenyum dan berkata, ada tempat yang bagus. Ayo kita pergi ke dimensi kenikmatan. Ia sudah lama tidak ke dimensi kenikmatan dan penasaran bagaimana keadaan di sana, jadi wajar saja ia terburu-buru untuk berkunjung. Sebenarnya, Hong Dali juga punya ide. Ia ingin mengajak Tang Muxin dan Lin Yanwei melihat kampung halamannya yang sebenarnya. Ya, tentu saja, dia tidak bisa memberitahu mereka secara langsung. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Tang Muxin tidak keberatan asalkan menyenangkan. Ayo pergi sekarang. Hong Dali memanggil pintu dimensi dan melangkah masuk sambil tersenyum. Ayo, ini dunia ajaib. Kunjungan ke dimensi kenikmatan kali ini terasa sedikit berbeda. Terutama karena Hong Dali tidak tahu bagaimana reaksi Tang Muxin ketika dia mengetahui bahwa dia sebenarnya berasal dari dimensi ini. Hong Dali segera tahu. Dali, kenapa tempat ini terlihat begitu familiar? Tang Muxin melihat sekeliling. Mereka muncul di villa yang dibeli Hong Dali di daerah Water Creek. Peralatan rumah tangga modern seperti komputer, TV, kulkas. Di mana tempat ini? Tang Muxin masih sedikit bingung, tetapi Gu Feifei segera bergegas ke atas sambil berteriak. Aku harus cepat-cepat melihat perkembangan sahamku. Sudah lama sekali. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengagetkan dari lantai atas. Sialan. Ada apa ini di pasar saham? Bab 1246. Hari keajaiban besar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mendengar teriakan Gu Feifei, Hong Dali bergegas naik ke atas bersama Tang Muxin dan Lin Yanwei. Tak lama kemudian, mereka melihat Gu Feifei meraung-raung di depan layar komputer. Bagaimana pasar saham bisa bersikap seperti ini? Ini terlalu memalukan, ya. Mereka menatap layar komputer dan benar saja, mereka bisa melihat grafik saham anjlok tajam seperti tebing yang runtuh. Melihat trennya saja sudah cukup membuat cemas. Pada saat ini, sistem di benak Hong Dali mulai mengeluarkan sebuah tugas. Misi sampingan. Pertempuran pertahanan keuangan. Pertahankan pasar keuangan domestik. Hadiah misi, 2000 poin prestasi. Sebenarnya ada tugas, dan itu bernilai 2000 poin prestasi. Sepertinya ini tugas yang sangat sulit. Hong Dali menatap Gu Feifei. Pasar sedang lesu. Adakah cara untuk mengatasinya? Sulit. Gu Feifei menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke layar komputer.
Lihat, ini seperti jurang yang curam. Tidak akan mudah memperbaikinya. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, namun, saya rasa ada yang salah dengan kejatuhan ini. Sekalipun ada penyesuaian pasar, itu tidak akan dilakukan seperti ini. Sekalipun pasar sedang melemah, itu tidak akan terlalu ekstrim. Saya harus memeriksa berita dulu. Sambil berkata demikian, ia mulai menjelajahi situs web untuk memeriksa berita beberapa hari terakhir. Pada saat ini, Tang Muxin dan Lin Yanwei akhirnya punya waktu untuk bertanya kepada Hong Dali. Dali, dunia ini tampak familiar. Mirip sekali dengan bumi kita yang asli. Ah, hahaha, begitulah. Hong Dali mengacak-acak rambutnya dan dengan tegas mengganti topik. Ini dimensi yang kumasuki secara tidak sengaja. Lumayan juga sih, hehe. Hong Dali tidak menjelaskan lebih lanjut, jadi Tang Muxin dan Lin Yanwei tidak bertanya secara detail. Bagaimanapun, mereka berdua tahu bahwa Hong Dali tidak akan menipu mereka. Hong Dali memberi mereka masing-masing sebuah Apple 6 untuk digunakan terlebih dahulu. Tang Muxin mengamatinya dan akhirnya menatap logo Apple, lalu bergumam, sangat mirip dengan perfon kita. Wanita muda itu masih sangat cerdas dan segera menyadari sesuatu. Ia meraih lengan Hong Dali dan berkata, Dali, kalau tidak salah, dunia ini seharusnya paralel dengan dunia asal kita, kan? Setelah berada di alam semesta begitu lama, Tang Muxin mampu menerima sesuatu seperti ini dengan sangat mudah. Kira-kira begitu. Hong Dali mengangguk. Dimensi paralel, kau tahu. Dalam banyak kasus, terlalu mencolok itu tidak baik. Cukuplah jika semua orang mengerti dalam hati. Maka, Tang Muxin berhenti bicara dan menarik Lin Yanwei ke bawah untuk melihat-lihat. Ini pertama kalinya mereka di sini, dan ia penasaran dengan dimensi ini. Fei Fei, bagaimana kabarnya? Apa yang terjadi? Setelah Tang Muxin dan Lin Yanwei pergi, Hong Dali bertanya kepada Gu Fei Fei, bagaimana pasar bisa anjlok seperti ini? Gu Fei Fei, sebagai seorang penggila saham super, cukup ahli dalam hal ini. Sederhananya, keruntuhan secara keseluruhan disebabkan oleh ledakan poin. Gu Fei Fei menarik napas dalam-dalam. Awalnya, mereka memeriksa pendanaan. Tahukah Anda apa itu pendanaan? Jika Anda punya 300.000, dengan rasio 1:5, Anda bisa mendapatkan pendanaan sebesar 1,5 juta. Dengan cara ini, keuntungan Anda lebih tinggi, tetapi kerugian Anda juga lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Awalnya, terjadi likuidasi dengan leverage tinggi, yang menyebabkan penutupan paksa dan semua saham dijual dengan harga terendah. Saham-saham yang didanai ini menyebabkan penurunan pasar yang signifikan, yang kemudian memicu reaksi berantai, pendanaan 1:5 terpaksa ditutup dan pendanaan 1:4 mencapai batas bahaya. Seperti yang diperkirakan, keesokan harinya, pendanaan 1:4 ditutup, lalu 1:3, 1:2, 1:1. Inilah hasil akhirnya. Ini efek dominonya. Awalnya tidak masalah, tapi dananya dilikuidasi. Sebenarnya, ini juga tidak terlalu serius. Masalah seriusnya adalah kemana perginya uang itu setelah likuidasi. Gu Fei Fei bersandar di sofa dan menarik napas dalam-dalam. Coba pikirkan, misalnya, ada total 2 triliun dana di pasar, bagian ini terpaksa ditutup dan 2 triliun hilang dan tidak akan pernah kembali. Mengerti, pasar bear dan bull tidak berarti apa-apa, hanya uang yang nyata. Jika tidak ada uang yang masuk, betapapun bullishnya pasar, itu tidak berguna. Jika tidak ada yang punya uang untuk menggerakkan pasar, semua investor individu akan ingin keluar. Namun, dalam kepanikan yang terjadi setelahnya, tidak ada yang bisa keluar. Selain itu, pasar anjlok begitu cepat kali ini, kebanyakan orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Baik para bankir maupun pemegang saham utama terjebak di dalam. Singkatnya, tidak ada yang tersisa untuk membeli. Pasar saham bagaikan permainan kursi musik. Semua orang harus duduk melingkar dan token harus terus-menerus dioper dari satu orang ke orang lain. Namun di pasar saham saat ini, terus terang saja, ada celah dalam lingkaran tersebut dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan token tersebut. Serius banget. Hong Dali menatap layar komputer dengan mata terbelalak. Sepertinya aku punya banyak uang, haruskah aku beli semuanya saja? Beli semuanya. Gu Fei Fei menggelengkan kepalanya. Tidak semudah itu. Pasarnya begitu besar, kita tidak akan bisa menguasai semuanya. Lagi pula, kita tidak akan bisa memanipulasi semuanya. Ada ribuan perusahaan. Yah, benar juga. Hong Dali menyentuh dagunya. Ia tak bisa meminta bantuan. Lagi pula, ia bisa menukar 3 triliun yuan untuk dibelanjakan di sini, tapi uangnya tak bisa dijelaskan. Lagi pula, tak ada keluarga di negeri ini yang punya uang sebanyak itu. Hong Dali berpikir sejenak, tapi tak menemukan solusi yang tepat. Akhirnya, ia berkata, lupakan saja, paling buruknya, aku jadi pemegang saham saja. Oh ya, kalau kita mau pasar naik, kita harus beli saham perusahaan-perusahaan besar itu. Saham-saham berkapitalisasi besar cocok untuk menaikkan indeks.
Gu Feifei mengangguk. Kita mulai sekarang. Ayo mulai. Hong Dali menyeringai dan berkata, tarik satu persatu. Apa jadinya jika 3 triliun yuan masuk ke pasar saham? Itu akan memungkinkan sektor saham manapun mencapai batas harga tertinggi. Terutama dalam kasus Hong Dali, ia tidak peduli untung atau rugi dan langsung membeli semua yang ada. Di bursa saham, banyak sekali orang mendesah dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa lolos. Lalu, seseorang tiba-tiba menunjuk ke layar besar dan berteriak, lihat, lihat, lihat. Ada apa dengan indeksnya? Semua orang menoleh dan langsung tercengang. Sial, mungkinkah? Pasar langsung naik, lihat, tadi, turun lebih dari 4 poin. Sekarang, malah naik di atas harga penutupan kemarin, pasar sedang menguat. Investasi besar, pasar sedang menguat. Pasar sedang menguat. Hahaha, keajaiban. Keajaiban. Hari ini penuh keajaiban besar. Semua orang bersorak. Banyak yang begitu emosional hingga menangis, mereka terselamatkan. Bagaimana? Hong Dali menginstruksikan Gu Feifei untuk membeli semuanya. Rasanya senang melihat semua sahamnya dibeli. Pasar sudah sedikit pulih. Naik 5 poin. Gu Feifei mengamati pasar dan berkata, tapi ini hanya bisa dilakukan sekali. Akan sulit bagi pasar untuk stabil setelah ini. Bukankah sudah pulih? Tanya Hong Dali penasaran, kenapa sulit pulih setelah ini? Penurunan harga beberapa hari terakhir ini mengakibatkan terlalu banyak saham yang tertahan. Kita bisa menaikkan harga, tapi nanti malah akan terdorong turun lagi. Nanti akan lebih sulit menaikkan harga, kata Gu Feifei tanpa daya, kita tidak mungkin menaikkan harga seperti ini setiap hari, kan? Itu. Hong Dali mengelus dagunya. Dia punya 3 triliun yuan. Sekalipun dia membeli semuanya, itu hanya cukup untuk menaikkan harga beberapa kali. Masalah utamanya adalah penurunan harga beberapa hari terakhir bisa membuat banyak orang patah semangat. Jika mereka semua menyerah dan kabur, akan sulit untuk mempertahankan pasar tetap tinggi. Lupakan saja, kita akan naikkan harga semampu kita. Hong Dali mendengus. Lagi pula, kita punya uang. Dia hanya menukar uang dengan poin prestasi. Itu tidak masalah karena dia tidak pernah kekurangan uang. Markas besar Aliansi Astral Pengyun, di dalam gedung kantor Inspektorat Perang Dimensi. Saat ini, Li Longfei sedang duduk di kantor mewah milik Inspektorat Perang Dimensi yang bertanggung jawab atas planet Tuka. Ia merasa sangat gugup dan gelisah. Maksudmu, Hong Dali atau siapapun itu yang berkolusi dengan orang-orang dari dimensi lain dan mengirim musuh kita ke berbagai planet. Seorang pria parubaya berjas abu-abu menatap Li Longfei. Apakah kau punya bukti konkret? Pria parubaya itu berjanggut pendek dan berambut pendek dan tampak sangat cakap. Ya. Li Longfei buru-buru menunjukkan video yang sengaja diambilnya kepada pria itu. Inspektur utama, kedua video ini bukti yang tak terbantahkan. Saya jamin keasliannya. Yah, sepertinya dia memang berkolusi dengan musuh. Pria parubaya itu selesai menonton video sebelum berdiri perlahan dan berkata, oke, kamu sudah mendapatkan poin jasa dengan melaporkan ini. Kamu dapat poin jasa. Ambil hadiahmu dari logistik. Oke. Mata Li Longfei berbinar begitu mendengar ini dan segera pergi untuk mengambil hadiahnya. Hong Dali benar-benar berani berkolusi dengan musuh kita dari dimensi lain. Dia punya nyali. Pria parubaya itu menyentuh dagunya dan bergumam, perang dimensi adalah aturan yang ditetapkan oleh Oracle sendiri. Hong Dali benar-benar berani menentangnya. Aku harus pergi melihatnya. Memikirkan hal ini, ia langsung mulai perlahan menghilang dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Di alam semesta, fasilitas super rahasia dari Aliansi Astral Pengyun. Ini adalah area yang sangat luas, berdiameter ratusan tahun cahaya dan tampaknya tak berujung. Di area ini, sebuah planet yang sangat besar berputar perlahan di sektor bintang ini. Ini adalah wilayah Oracle Lakdanat, komandan tertinggi Aliansi Astral Pengyun. Kenapa dua musim Shuro ini begitu membosankan? Lakdanat berbaring di atas ranjang kristal besar sambil menonton video proyeksi holografik Shuro. Ia berkata dengan nada meremehkan, mereka sama sekali tidak bersemangat. Sampah, semuanya sampah. Lakdanat adalah pria gemuk, sangat gemuk. Tingginya sekitar 2,5 meter dan lebar pinggangnya juga sekitar 2,5 meter. Berbaring di tempat tidur, ia tampak seperti gunung daging. Bab 1247. Oracle Lakdanat. Lakdanat terbaring di tempat tidur, murka. Semua pelayannya ketakutan setengah mati. Penjaga, penjaga, teriak Lakdanat. Penjaga. Bawahan Anda ada di sini. Seorang penjaga segera berlari. Apa perintah Anda, Tuan Oracle? Suraba ini mengerikan. Mengerikan, geram Lakdanat. Apa yang mereka lakukan? Mana pertumpahan darah yang kutonton? Mana kekerasannya? Sudah 2 hari dan mereka hanya bermain petak umpet. Petak umpet. Yang ingin kulihat adalah darah.
Darah yang lengan dan kakinya terkoyak. Isi perutnya beterbangan kemana-mana. Ganti mereka, ganti mereka. Habisi mereka semua dan ganti mereka dengan kelompok berikutnya. Baik, Tuan. Setelah mendengarkan lakdanat, penjaga itu membungkuk dan segera pergi untuk mengatur sesuatu. Di mata orang biasa, para dewa pilihan surga sangat dihormati. Namun di mata Oracle Lakdanat, mereka tak lebih dari sekadar mainan. Ia senang menyaksikan mereka saling membantai di Shuro. Darah berceceran di tanah. Anggota badan patah di mana-mana. Ini adalah hobi favorit Lakdanat. Di aliansi astral ini, semua orang hanyalah mainan baginya, bidak catur. Tujuan apapun hanyalah untuk menyenangkannya. Tak lama setelah penjaga itu pergi, para dewa pilihan surga dalam video tiba-tiba memerah dan kemudian meledak dengan suara pop. Hanya dalam beberapa detik, tak seorang pun yang tersisa hidup di seluruh Shuro. Ini lebih baik. Pertarungan tadi sungguh menyedihkan. Serangga seperti itu seharusnya tidak hidup. Lakdanat akhirnya merasa puas ketika melihat tidak ada seorang pun yang tersisa hidup di Suraba. Oke, ayo kita masukkan satu kelompok lagi. Ya, kelompok mana selanjutnya? Ia tampak berbicara sendiri, tetapi tak lama kemudian terdengar suara dingin, Yang Mulia Oracle, Konsorsium Astral Celia baru saja tiba. Berikutnya adalah Konsorsium Astral Shenglong. Konsorsium Astral adalah kelompok yang terdiri dari astral-astral tetangga, yang masing-masing terdiri dari sekitar 2 hingga 300 astral. Aliansi Astral Pengyun mencakup semua konsorsium astral ini. Aliansi ini benar-benar raksasa. Oh, oke. Lakdanat cemberut. Mari kita lihat bagaimana para pilihan surga berikutnya saling membunuh. Bersiaplah untuk memindahkan mereka. Baiklah, jawab suara dingin itu. Tak lama kemudian, di Shuraba di depan Lakdanat, sosok-sosok mulai bermunculan. Mereka semua adalah orang-orang pilihan surga, lebih dari 200 orang. Ketika mereka masuk, mereka tampak ketakutan. Mereka segera bersembunyi dan bersiap untuk berburu atau diburu. Kita lihat saja apa yang terjadi kali ini. Lakdanat langsung bersemangat. Semoga mereka tidak mengecewakanku, hahaha. Tak lama kemudian, pertempuran dimulai di Shuraba. Para pilihan surga ini jelas menyadari bahwa hanya satu dari mereka yang akan meninggalkan medan perang. Begitu mereka mulai bertempur, mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka. Pertempuran itu luar biasa berdarah dan sengit. Benar, beginilah caranya, haha. Lakdanat tertawa sambil melihat pertumpahan darah di video. Ya, beginilah seharusnya. Hahaha. Jeritan dan jeritan para Suraba terdengar begitu memilukan, tetapi Lakdanat menyaksikan prosesnya dengan riang. Saat ia sedang asyik menikmatinya, seorang penjaga tiba-tiba mengetuk pintu. Ia masuk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Oh, medan perang dimensi. Lakdanat mengerutkan kening, lalu mengaitkan jarinya. Para pelayan bergegas mendorongnya, dia terlalu gemuk untuk berdiri sendiri. Tuan Oracle. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjas abu-abu masuk dan memberi hormat dengan hormat. Bawahan Anda, anggota Inspektorat Perang Dimensi, Rantilus, memberi salam kepada Tuan Oracle. Kau boleh berdiri. Suara Sengol Lakdanat berkata, apa yang terjadi di medan perang dimensi? Apa yang mengharuskanmu melapor langsung kepadaku? Rantilus berkata dengan hormat, menjawab Tuan Oracle, situasi pertempuran di medan perang dimensi planet Tuka agak aneh. Sepertinya komandan planet Tuka saat ini, Hong Dali, sengaja memindahkan para kultivator, sehingga jumlah mereka menjadi 0. Apa? Lakdanat meledak mendengarnya. Perang dimensi. Itu perang dimensi. Bagaimana mungkin perang dimensi tidak terjadi dalam skala besar? Bagaimana mungkin orang tidak mati? Ada videonya. Tunjukkan padaku. Ya. Rantilus segera menunjukkan video Lakdanat kepada Li Longfei. Lakdanat sangat marah hingga seluruh lemaknya bergetar. Mereka tidak berkelahi. Ini bukan berkelahi. Bagaimana mungkin mereka menghina kata suci perang seperti itu? Kau, pergilah segera. Pergilah segera. Ganti Hong Dali dan tangkap dia. Aku ingin dia mengerti apa itu perang. Perang. Seluruh wajah Lakdanat berubah. Bagaimana bisa disebut perang jika tidak ada yang mati? Bagaimana bisa disebut perang dimensi jika tidak ada setidaknya puluhan miliar orang yang mati? Beraninya dia memindahkan musuh. Hukuman mati, ini hukuman mati. Semua penyembah berhala harus dibunuh. Mereka semua harus dilempar ke matahari dan dibakar. Baiklah, aku akan segera mengurusnya. Setelah menerima instruksi Lakdanat, Rantilus pergi. Aku marah. Lakdanat terengah-engah dan berteriak keras, tunjukkan padaku video medan perang dimensi lainnya. Tak lama kemudian, video dalam proyeksi holografik raksasa di depannya berubah. Video itu menampilkan lubang hitam raksasa di angkasa, pintu dimensi. Aliran musuh yang tak berujung memasuki pintu dimensi. Tak terhitung banyaknya pesawat ruang angkasa yang melepaskan tembakan. Musuh-musuh gugur.
Pesawat ruang angkasa dihancurkan oleh musuh dan meledak. Inilah yang kusebut perang. Inilah yang kusebut perang, seru Lakdanat bersemangat, ya. Perang, kematian, inilah jalannya, inilah jalannya. Bagaimana bisa disebut perang dimensi jika ratusan miliar orang tidak terbunuh? Hong Dali sama sekali tidak menyadari bahwa krisis sedang mendekat secara diam-diam. Saat itu, ia sedang melihat-lihat barang-barang di toko bersama Tang Muxin dan Lin Yanwei. Dali, dunia ini terasa sangat familiar. Tang Muxin berpegangan erat pada Hong Dali saat mereka berdua berjalan di sepanjang jalan sambil tertawa. Banyak hal yang mirip, pasti ini dunia paralel, kan? Hehe, karena Tuan Muda tidak mengatakan apa-apa, kurasa dia setuju. Lin Yanwei berkata dengan tegas, sepertinya aku sering mendengar lagu-lagu yang sangat familiar, misalnya, Never Left. Jelas akan sangat sulit menyembunyikan apapun dari kedua gadis ini. Hong Dali tersenyum dan berkata, hehe, kau tahu. Aku mengerti, kata Tang Muxin sambil tersenyum, sudah terlambat untuk menyesal. Lagi pula, aku memilih untuk menikahimu. Ia sudah lama tahu bahwa Hong Dali menyimpan rahasia, tetapi wanita cerdas tahu pertanyaan mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi, Tang Muxin tidak pernah menanyakannya. Ia tahu jika itu sesuatu yang seharusnya ia ketahui, cepat atau lambat ia akan mengetahuinya. Jika itu sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui, lebih baik ia tidak menanyakannya. Ketiganya sedang berjalan ketika suara mesin mobil di sebelah mereka meraung. Hong Dali menoleh dan langsung tersenyum. Pria tampan itu, bukankah dia Han Songyang? Ah iya, saudara Dali. Akhirnya aku menemukanmu, teriak Han Songyang ketika melihat Hong Dali. Kau benar-benar sulit ditemukan. Lalu, ia menatap Tang Muxin dan Lin Yanwei, benar-benar tercengang. Setelah menatapnya sejenak, ia bertanya kepada Hong Dali, istri kalian. Ya, Hong Dali mengangguk. Bagus. Seluruh kelompok pemuda itu sudah benar-benar terpesona. Mereka mengangguk penuh semangat. Ya, sangat. Kalau ini tidak dianggap indah, aku tidak tahu apa lagi. Sejujurnya, kelompok pemuda ini sudah cukup sering melihat wanita cantik. Ada banyak wanita cantik yang bersedia melayani mereka, siap mendatangi mereka jika diminta. Namun mereka belum pernah melihat wanita cantik bagai peri seperti Lin Yanwei dan Tang Muxin, yang mungkin tidak akan pernah mereka temui bahkan dalam mimpi mereka. Kak Dali, kamu hebat. Han Songyang mengacungkan jempol dan berkata, itulah sebabnya ketika aku bertemu denganmu dua kali pertama, kamu hanya ditemani seorang pengawal. Sekarang aku tahu itu karena kamu tidak tertarik pada wanita cantik biasa, haha. Semua orang tertawa. Hong Dali tersenyum dan berkata, oke, cukup. Katakan padaku, kenapa kalian mencariku dengan cemas? Saat berbelanja dengan Tang Muxin dan Lin Yanwei, Han Songyang menelepon dan meminta bertemu. Begitulah Han Songyang menemukannya. Kalau tidak, dunia ini begitu luas. Bagaimana mungkin mereka bertemu secara kebetulan? Sebenarnya hanya ada satu, tapi hari ini menjadi dua, kata Han Songyang sambil tersenyum. Saudara Dali, apakah Anda melihat pasar saham hari ini? Benar-benar pembalikan yang mengejutkan. Pasar saham turun lebih dari 300 poin di pagi hari dan tiba-tiba membaik di sore hari. Pasar saham naik lebih dari 200 poin. Han Songyang tahu bahwa Hong Dali berdagang, dan ia juga tahu bahwa Hong Dali adalah pemain besar. Jadi, ia jelas ingin berbagi kabar baik tentang pasar saham dengan Hong Dali. Lagi pula, pasar telah anjlok selama beberapa hari berturut-turut. Rally ini jelas merupakan hal yang baik dan membuat semua orang senang. Oh, ini. Hong Dali mendengus. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dialah yang mengumpulkannya. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya langsung. Itu hal yang bagus, haha, hebat. Oh ya, kalian semua sudah beli saham. Ya. Apakah saudara Dali punya instruksi? Han Songyang dan kelompok saudaranya mengangguk dan bertanya. Sejujurnya, pasar saham telah membuat mereka semua hingar-bingar beberapa hari terakhir. Siapa yang bisa menoleransi anjlok seperti itu? Cari peluang untuk menjual besok. Hong Dali teringat perkataan Gu Feifei sebelum pergi. Pasar akan terus anjlok. Tunggu 2 hari lagi sebelum membeli di akhir pekan. Gu Feifei mengatakan bahwa meskipun pasar telah menguat hari ini, masih terlalu banyak orang yang memegang saham dan pasti akan anjlok lagi besok. Namun, ia tidak bisa bertahan lebih dari 24 jam, jadi. Bab 1248. Cukup kaya untuk menghadapi negara. Jual semua saham besok. Han Songyang dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tahu bahwa orang di depan mereka ini adalah seseorang yang bisa dengan mudah meraup miliaran dolar untuk bermain di pasar saham. Apa yang dikatakannya seharusnya tidak salah. Jual saja. Hong Dali mengangguk. Ada cukup banyak orang yang bingung dengan penurunan limit. Mereka pasti akan bertindak besok. Lagi pula, terlalu banyak saham yang tertahan.
Banyak yang akan menjual saham mereka besok. Jadi, sebaiknya bertindak dulu. Masuk akal. Han Songyang dan yang lainnya berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kita akan melepas semua saham kita besok. Oh ya, Dali, masuk mobil dulu. Aku akan mengantarmu bertemu seseorang. Ah, siapa? Tanya Hong Dali penasaran. Bos perusahaan pialang di pihak kita. Dia sedang dalam kesulitan besar karena anjloknya pasar saham kali ini. Aku tahu kau suka berspekulasi di pasar saham, jadi aku merekomendasikanmu kepadanya. Han Songyang membuka pintu mobil. Kau bisa bicara dengannya. Mungkin ada cara untuk membantunya. Oh, tentu. Kita masih punya misi yang harus diselesaikan. Ini terjadi tepat waktu. Tidak ada salahnya untuk pergi dan melihatnya. Ini bernilai beberapa ribu poin prestasi, tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya. Oleh karena itu, mereka menaiki mobil dan berangkat. Di dalam mobil, Qiao Suyu duduk di kursi pengemudi. Lin Yanwei dan Tang Muxin ada di mobilnya, jangan tanya kenapa, dia sengaja melakukannya. Itu, kalian berdua istri Dali. Untuk sesaat, Qiao Suyu bingung bagaimana memulai pembicaraan. Ia tidak tahu siapa di antara kedua wanita itu yang merupakan istri Dali, mereka berdua tampak seperti. Bukankah hanya pernikahan monogami yang diizinkan? Tang Muxin, yang telah menjelajahi alam semesta, acuh tak acuh terhadap hal ini. Ia tersenyum dan berkata, saya tunangan Dali. Saudari Nianwei juga. Saudari, siapa namamu? Hong Dali benar-benar punya dua istri. Dan sepertinya mereka berdua rukun. Situasi apa ini? Namaku Qiao Suyu. Qiao Suyu tersipu. Kalian berdua bersamanya. Apa kalian tidak keberatan, saling menjaga? Lagi pula. Oh, begitu. Tidak masalah. Tang Muxin merangkul Li Nianwei. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Memang sulit dijelaskan. Pokoknya, selama kita semua aman, kita tidak akan keberatan. Ya, dari bumi hingga alam semesta, mereka mengalami pasang surutnya masing-masing. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Oh, begitu. Qiao Suyu berhenti bicara. Perasaannya rumit. Hehe, Suster Qiao, apakah kamu juga jatuh cinta pada Dali kita? Tang Muxin terkekeh dan bertanya, Dali kita memang sangat menawan. Tidak sama sekali. Qiao Suyu langsung tersipu dan tidak berani berbicara lagi. Tang Muxin dan Lin Yanwei saling berpandangan. Mereka tahu Qiao Suyu ini mungkin jatuh cinta pada Hong Dali. Ah, pria tua ini, dia selalu acuh tak acuh namun juga sembrono, bermain-main di mana-mana. Tak lama kemudian, mobil berhenti di bawah sebuah gedung di pusat kota. Hong Dali mendongak dan melihat tulisan, Huatai Securities, tertulis di sebuah plakat besar. Kita sudah sampai. Ini dia. Han Songyang turun dan berkata, Bos Ren ada di lantai 16. Dia kurang tidur selama beberapa hari. Oh, bisik Hong Dali pelan, tanpa banyak berpikir. Lalu, ia mengikuti rombongan besar itu ke atas. Di lantai 16, mereka keluar dari lift, berbelok ke kanan, dan berjalan lurus. Di depan mereka terdapat sebuah kantor besar dengan tanda, kantor manajer umum. Han Songyang mengetuk pintu. GM Ren, Anda di sana. Ini saya, Han Songyang. Xiao Han. Masuk. Suara yang agak lesu terdengar dari dalam kantor. Dari suaranya, bisa dipastikan ia kurang istirahat selama beberapa hari. Han Songyang membuka pintu dan Hong Dali langsung masuk. Ia melihat seorang pria parubaya sedang memijat pelipisnya dengan ibu jari kanannya. Pria itu pasti GM Ren yang dibicarakan Han Songyang. Halo, saya Hong Dali. Hong Dali duduk dengan nyaman di sofa dan tersenyum. Kudengar pasar saham sedang tidak bagus beberapa hari ini. Tapi ini seharusnya tidak terlalu memengaruhi GM Ren, kan? GM Ren ini adalah seorang pialang, dia akan tetap menghasilkan uang terlepas dari apakah pasar saham naik atau turun. Apa yang perlu dia khawatirkan? Ya, bagaimana mungkin itu tidak memengaruhi saya? GM Ren tersenyum getir sambil menggelengkan kepala. Harganya anjlok seperti tebing yang runtuh setiap hari. Selama periode ini, semakin banyak klien pendanaan yang hampir likuidasi. Namun, pasar telah jatuh begitu banyak, semuanya mencapai batasnya. Mereka bahkan tidak bisa memasuki likuidasi. Berapa banyak uang yang mereka butuhkan untuk menutupi kekurangan tersebut setiap hari? Dari apa yang dia katakan, Hong Dali bisa mengerti mengapa dia merasa tidak berdaya. Awalnya, berapapun jumlah dana yang digunakan klien untuk mendanai, perusahaan pialang pada dasarnya tetap menguntungkan. Mereka menjual saham yang dijaminkan dengan harga likuidasi. Namun masalahnya, harga saham anjlok setiap hari. Setelah mencapai batas harga, dan pasar dibuka kembali keesokan harinya dengan harga batas harga, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun meskipun dilikuidasi.
Ini bukan masalah yang paling mengkhawatirkan, GM Ren mendesah. Dengan anjloknya pasar saham, manajemen mulai memperhatikan kami. Sebagai pialang, kami harus punya ide. Masalahnya, kami tidak punya ide bagus sekarang. Menghadapi pasar saham seperti itu, kami tidak berdaya. Begitu pasar ambruk, mustahil untuk menariknya kembali. Ini tidak hanya akan memengaruhi satu atau dua perusahaan, tetapi seluruh masyarakat. Kecuali dia mampu menghabiskan triliunan dolar tanpa ragu, seperti Hong Dali, siapa yang berani mengolok-olok kekayaan keluarganya. Lagi pula, meskipun dia kaya, dia tidak akan bisa mendapatkan uang tunai sebanyak itu sekaligus. Memang menyedihkan. Hong Dali menyentuh dagunya, lalu tiba-tiba bertanya, "Oh ya, apa kau sudah tahu kenapa pasar saham anjlok begini? Kita pasti tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau tidak tahu alasannya." "Kau tidak tahu?" GM Ren menatap Hong Dali dengan heran, lalu menatap Han Songyang. "Xiao Han, dia bahkan tidak tahu hal sepenting itu. Dan kau bilang dia baik-baik saja." Tidak heran dia menanyakan hal ini. Lagi pula, Han Songyang telah menjamin kredibilitasnya. Dia mengatakan bahwa Hong Dali sangat kuat dan bahkan bercerita tentang bagaimana dia menangkap geng naga hitam. Kalau tidak, mengapa GM Ren mau bertemu dengannya? Setelah mendengar bahwa Hong Dali tidak tahu alasan dibalik jatuhnya pasar saham, dia langsung curiga. "GM Ren, begini saja, saya pikir seseorang yang bisa menghasilkan miliaran dengan mudah untuk bermain di pasar saham, seharusnya dia hebat." Han Songyang tersenyum dan berkata, "Ingat grafik saham EKG dan payudara. Dali membuatnya hanya untuk iseng. Kau melakukannya." GM Ren akhirnya bersedia menatap mata Hong Dali. Lagi pula, yang terpenting adalah kemampuannya. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, aku tahu permintaanku mungkin agak berlebihan, tapi aku ingin melihat catatan Tuan Dali sebagai bukti." "Bolehkah? Lagi pula, ini masalah besar. Aku tidak boleh terlalu ceroboh. Kau benar-benar ingin melihatnya?" Hong Dali mengacak-acak rambutnya. "Kurasa lebih baik kau tidak melihatnya." "Ya, aku harus melihatnya." Semakin Hong Dali mengatakannya, semakin GM Ren ingin melihatnya. Ini terkait dengan rahasia negara. "Aku harus tahu." "Baiklah." Hong Dali mengeluarkan ponselnya dengan enggan dan berkata, "Tidak baik bagimu untuk tahu terlalu banyak." Lalu, ia membuka aplikasi itu dan memasukkan kata sandinya. "Aku akan bilang dulu, kamu jangan kasih tahu siapapun. Kalau tidak, kamu tahu." "Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Ren, GM Huatai Securities, menerima telepon itu. Saat itu, Han Songyang mendekat dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka melihat, keduanya begitu terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, juta, 10 juta, 100 juta, 2,8 triliun posisi. GM Ren hampir merobek atap dengan raungannya. Cara dia menatap mata Hong Dali bagaikan orang beriman yang paling taat memandang dewa yang mereka sembah. "Ya Tuhan, posisi ini, posisi ini. Apa mimpi terbesar yang dapat diimpikan seorang spekulan? Itu semua saham yang mereka beli mencapai batas perdagangan atas, sayangnya, inilah yang dimiliki Hong Dali." Deretan panjang, selain saham Thunder teratas yang berubah menjadi hijau karena penurunan baru-baru ini, ratusan saham lainnya semuanya berwarna merah. Semuanya mencapai batas perdagangan atas. CRRC, MCC, CFHI, minyak bumi. Sederet saham, 40 atau 50 di antaranya, dimulai dengan kata China. Sisanya adalah saham kapitalisasi besar seperti Shanghai Electronics, Eastern Electronics, Dell. Tanda seru. Bahkan ada saham Agricultural Bank, China Bank, Dell, yang nilainya miliaran dolar. Sial, dia cukup kaya untuk menaklukkan sebuah negara. Pada saat ini, Han Songyang akhirnya mengerti mengapa keajaiban terjadi hari itu. Itu karena Hong Dali telah kembali. "Dali, kau pandai menyembunyikan rahasiamu." Han Songyang tertawa getir. "Siapa sangka kau akan sekaya ini?" Han Songyang tidak berani bertanya mengapa Hong Dali punya begitu banyak uang. Lagi pula, ia kini menyadari bahwa Hong Dali berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengannya. Posisi 2,8 triliun. Konsep apa itu? Dana pensiun seluruh negeri hanya 3 triliun. Itu berarti satu Hong Dali cukup untuk menghidupi seluruh pensiunan negeri ini. Tuan Muda Dali, Anda sungguh mercusuar keselamatan. Sikap GM Ren berubah total. Tak terelakkan bagi siapapun untuk berubah sikap setelah menyaksikan posisi seperti itu. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa beliau cukup kaya untuk menaklukkan sebuah negara. Bukan apa-apa. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang ini. Hong Dali mendengus. Sejujurnya, dia tidak begitu paham soal angka. Lagi pula, posisi ini agak besar.
Masalah ini seharusnya tidak diketahui orang lain, terlalu banyak implikasinya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kita tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. GM Ren mengangguk dan membungkuk. Kalau begitu, Tuan Muda Dali, bagaimana menurutmu kita harus menyelesaikan masalah ini? Silakan duduk. GM Ren mendudukkan Hong Dali di kursinya sambil berpura-pura. Aku pasti akan menjelaskannya kepadamu jika kau perlu tahu sesuatu. Bab 1249. Orang kaya dan berubah-ubah. Mengapa lagi orang mengatakan uang adalah raja? Hong Dali duduk di kursi GM tanpa sepatah kata pun. Baiklah, ceritakan dulu. Akhir-akhir ini saya sibuk dan kurang memperhatikan hal-hal di sini. Lihat itu. Begitu sombongnya orang hebat yang punya 3 triliun yuan. Akhir-akhir ini dia sibuk dan tidak mau repot-repot, betapapun pasar anjloknya. Begini saja. GM Ren menganggap Hong Dali sebagai orang kepercayaannya, atau lebih tepatnya, ia menganggap dirinya sebagai salah satu anak buah Hong Dali. Saya merasa kesal dan amarah saya membara beberapa hari terakhir ini. Saya marah dan kesal, bukan karena saya kehilangan banyak uang, tetapi karena saya benar-benar kehilangan kemampuan untuk menilai apa yang terjadi di pasar beberapa hari ini. Saya bahkan tidak tahu siapa lawan saya. Rasanya seperti Anda berjalan di jalan dan tertimpa tiang tanpa alasan. Merasa kesakitan itu wajar, tetapi Anda bahkan tidak tahu siapa dan mengapa mereka memukul Anda. Tidakkah menurut Anda itu menyedihkan? Hong Dali mengangguk. Ya, memang menyedihkan. Lanjutkan. Saya sudah memikirkannya beberapa hari ini. Mengapa pasar anjlok begitu dalam? GM Ren bertanya dan menjawabnya sendiri. Beberapa malam yang lalu, saya kembali dan mengamati pergerakan pasar dengan saksama. Semakin saya mengamati, semakin saya merasa ada yang salah. Jika itu adalah pembuat pasar yang memprotes kebijakan pemerintah, itu akan menjadi hal yang wajar seperti anak kecil yang mengamuk, dan mungkin meraup sedikit keuntungan dalam prosesnya. Namun, ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya ketika para pembuat pasar utama memanipulasi pasar. Rasanya seperti mereka tiba-tiba berubah menjadi ganas dan memutuskan untuk menghancurkan pasar sepenuhnya. Pasti ada yang salah jika terjadi kesalahan tak terduga. GM Ren menyimpulkan. Jadi, saya mulai berpikir ulang dengan saksama. Rumor di pasar saat itu menyebutkan bahwa hal itu disebabkan oleh likuidasi pendanaan eksternal yang menyebabkan orang-orang berusaha melepaskan diri. Ini sebagian alasannya, tetapi jelas bukan satu-satunya alasan. Saya kenal baik orang-orang dari perusahaan pendanaan maupun orang-orang yang mencari pendanaan. Panggilan telepon dengan mereka menjelaskan banyak hal. Likuidasi memang ada, tetapi tidak terlalu serius. Para investor tidak terburu-buru untuk melepaskan diri. Saya paling mengenal investor individu. Dulu, setiap kali pasar anjlok, para investor individu ini akan selalu menunggu pemulihan sebelum mencoba menjual. Khususnya, penurunan tajam di awal perdagangan Bank Investasi Asia dalam 2 hari pertama, serta rally darurat di sore hari. Itu jelas bukan perilaku pasar yang alami atau spontan. GM Ren melihat sekeliling dan berkata dengan sembunyi-sembunyi, fluktuasi 10 poin di pasar adalah hasil manipulasi yang disengaja oleh para pemain besar. Jadi, apakah Anda mengerti? GM Ren sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada Hong Dali. Ia langsung mengangguk dan berkata, ya, saya mengerti. Apa selanjutnya? Jadi saya tetap berpikiran terbuka, bisik GM Ren, setelah pasar dibuka kemarin pagi, jelas para pemain utama berusaha menarik obligasi tertimbang dan indeks untuk menahan pasar. Hanya indeks spot CSI 500 yang jatuh total. Ketika semua obligasi indeks naik, CSI dan spot menjadi aneh. Keduanya menolak mengikuti arus. Saat itu, keringat dingin sudah membasahi sekujur tubuhku. Saat itu, satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu hanyalah. GM Ren menunjuk ke atas, lalu ke bawah, dan berkata, seseorang sedang melawan penguasa. Kali ini Hong Dali akhirnya mengerti. Baiklah, jangan bahas politik. Jadi, GM Ren, seharusnya kau punya pilihan, kan? Tentu, tentu. Ini adalah klien besar dengan rekening pribadi sebesar 3 triliun. GM Ren belum pernah melihat jumlah sebesar itu secara langsung, jadi ia merasa Hong Dali sangat misterius. Apalagi setelah ia mendengar bahwa Hong Dali berasal dari ibu kota, kau tahu. Tentu saja aku sependapat dengan bos. Kapan dia akan menyatakan kesetiaannya kalau tidak sekarang? Kalau begitu, tidak apa-apa, kata Hong Dali sambil tersenyum. Jangan terlalu memikirkan sisanya. Ayo kita cari tahu cara memperbaiki kejatuhan pasar ini dan kita selesai, kan? Ya. Kita tidak bisa mengatur hal-hal di luar kemampuan kita. GM Ren mengangguk dengan penuh semangat. Katakan padaku, Tuan Muda Dali, apa yang harus kita lakukan? Kita. Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, kita tunggu saja kabar selanjutnya, apa lagi yang bisa kita lakukan? Ah, tunggu kabar saja. GM Ren tampak terkejut.
Kamu melakukan hal yang monumental hari ini, tapi kamu tidak membuat rencana lebih lanjut. Apa yang perlu dipersiapkan? Hong Dali mendengus acuh tak acuh. Aku cuma beli saham iseng-iseng karena bosan. Aku nggak terlalu mikir waktu beli. Ya, ketika dia membelinya, dia hanya merasa pasar sedang tidak bagus setelah anjlok seperti itu. Di saat yang sama, dia hanya berusaha menyelesaikan tugas cabangnya. Tetapi bukan itu yang didengar GM Ren. Lihat, kan, bagaimana orang kaya bisa berubah-ubah. Tuan muda Dali ini punya asal-usul misterius dan kaya raya. Sepertinya dia sedang menjalankan semacam misi. Pokoknya, apapun yang dia katakan akan dianggap benar. Ya. Hanya bosan. GM Ren mengangguk penuh semangat. Master Dali, selanjutnya. Saya hanya bermain-main hari ini. Besok, kita akan terdorong lagi. Masih terlalu banyak orang yang terjebak, kata Hong Dali sambil tersenyum, akan terus turun. Tunggu akhir pekan. Kalau ada berita penting, seharusnya sudah keluar saat itu. Sisanya harus menunggu sampai Senin depan. Ah, hanya itu. GM Ren sedikit terkejut. Master Dali, apa kau tidak akan melakukan apapun? Aku harus lihat apakah aku punya waktu. Hong Dali tersenyum dan mengangkat bahu acuh tak acuh. Santai saja, nanti juga baik-baik saja. Oh, ngomong-ngomong. Sebelum pergi, Hong Dali menepuk-nepuk kursi putar mewah yang ia duduki dengan puas. Kursi ini bagus. Nyaman. Dengan komentar yang tidak dapat dijelaskan ini, Hong Dali meninggalkan kantor bersama Han Songyang. GM Ren masih bingung. Kursinya lumayan, kan? Apa maksudnya? Setelah mereka meninggalkan kantor, Han Songyang bertanya kepada Hong Dali secara diam-diam, Saudara Dali, apakah Anda yakin situasinya tidak akan optimis besok dan lusa? Haruskah kita menunggu berita besar di akhir pekan? Han Tua, izinkan saya bertanya. Hong Dali bertanya, misalnya, Anda seorang jenderal yang selama ini pasif dipukuli. Tiba-tiba, Anda menang. Apa hal terpenting yang harus dilakukan selanjutnya? Yang terpenting adalah mendapatkan momentum. Han Songyang sangat yakin. Moral adalah hal terpenting dalam pertempuran. Benar, kata Hong Dali sambil tersenyum, kalau pasar dibuka tinggi dan terus naik, semangat akan tinggi, dan itu bagus. Tapi, kalau dibuka rendah, apa yang akan terjadi? Kalau dibuka rendah, kurasa semangat yang sudah susah payah kita tingkatkan akan hilang lagi. Mata Han Songyang tiba-tiba berbinar. Aku mengerti sekarang. Kalau dibuka tinggi besok, para investor retail itu pasti enggan menjual. Tapi kalau dibuka rendah, mereka semua akan takut, kan? Ya, Hong Dali mengangguk yakin. Kalau bukanya rendah, segera keluar. Jangan ragu. Mereka berdua sampai di pintu sambil mengobrol. Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Kiao Suyu sudah menunggu di sana bersama para tuan muda lainnya. Ketika mereka melihat Hong Dali keluar, Tang Muxin dengan cemas bertanya, Dali, bagaimana kabarnya? Bukan masalah besar. Hong Dali tersenyum. Kurasa kita baru akan tahu hasilnya akhir pekan ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Lawannya sangat kuat kali ini, hehe. Berbicara tentang lawan, Hong Dali tanpa sadar teringat karakter dari misi sebelumnya, pemimpin geng naga hitam. Orang itu sepertinya terus-menerus melawan negara. Sepertinya dia terlibat dalam masalah ini. Han Tua, Hong Dali menyenggol Han Songyang diam-diam, siapa nama Kapten Satuan Polisi Kriminal? Apakah Kapten Zhao? Zhao Mingguang, Kapten Zhao. Han Songyang menepuk kepalanya. Kau mengingatkanku, aku hampir lupa. Kapten Zhao sedang mencarimu. Dia mengatakan sesuatu tentang kakak dari geng naga hitam. Aku juga mencarinya. Ayo pergi. Kita jemput Fei Fei dan Qiyuti, lalu kunjungi dia. Semua orang turun ke bawah. Dalam perjalanan, Hong Dali berkata sambil tersenyum, ini terutama karena aku baru saja memikirkan pemimpin geng naga hitam. Aku selalu merasa dia pasti terlibat dalam sesuatu yang sangat merugikan negara. Maksudmu, pemimpin geng naga hitam terlibat dalam kejatuhan pasar saham? Mendengar kata-kata Hong Dali, Han Songyang tiba-tiba tersadar. Ia berkata, karena kau sudah menyebutkannya, kemungkinan besar. Orang lain tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Bahkan jika itu orang lain di tingkat internasional, mereka tetap membutuhkan agen internal. Jika orang asing ingin mengeksploitasi pasar saham, mereka pasti membutuhkan agen. Agen adalah pilihan yang jelas. Mereka pasti akan memilih pemimpin geng naga hitam. Tidak seorang pun di negara ini tahu siapa pemimpinnya, tetapi pasti ada beberapa orang di luar negeri yang tahu. Mereka segera menjemput Gu Feifei dan Qiyuti dari daerah pemukiman dan langsung menuju ke Satuan Polisi Kriminal. Mereka memasuki gedung kepolisian kriminal dan menuju ke kantor Kapten Zhao Mingguang. Tepat saat mereka memasuki kantor, Zhao Mingguang bergegas menghampiri mereka. Ayaya, Dali, akhirnya kalian di sini.
Aku sudah lama menunggu, aku tidak bisa menghubungi kalian. Bahkan ponselmu mati. Ah, haha. Aku agak sibuk beberapa hari ini, jadi aku tidak datang ke sini. Hong Dali tersenyum, lalu mencari tempat duduk. Ia bertanya, Kapten Zhao mencariku dengan cemas. Apa ini ada hubungannya dengan geng naga hitam? Ya, ada hubungannya dengan mereka. Kapten Zhao menunjuk ke arah pintu dan dua penjaga berdiri di sana. Ketika hanya Hong Dali, Han Songyang, dan dirinya yang tersisa di ruangan itu, ia berkata dengan suara rendah, pemimpin bersikap aneh akhir-akhir ini. Atasan saya memberitahu saya beberapa hari yang lalu bahwa pemimpin geng naga hitam ingin pergi ke luar negeri untuk berlibur beberapa hari. Mereka menjamin tidak akan menimbulkan banyak masalah di negara ini. Saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya ingin meminta bantuan Anda untuk menganalisis situasi ini. Lagi pula, Anda pernah berurusan dengan mereka sebelumnya. Mendengar itu, Hong Dali dan Han Songyang saling berpandangan. Kekaguman Han Songyang terhadap Hong Dali semakin menjadi-jadi. Aku sedang membicarakan ini dengan Pak Tuahan dalam perjalanan ke sini. Hong Dali tersenyum. Ia menatap Kapten Zhao dan berkata, kurasa pemimpin ini mungkin sudah terjun ke pasar saham. Hehe, kau tahu. Bab 1250. Identitas asli Saudara Dali. Dia main saham. Zhao Mingguang memang orang yang tajam. Dia tahu Hong Dali tidak sedang membicarakan jual beli saham seperti orang biasa, pasti ada maksud lain. Lalu, dia teringat berita pasar saham yang menghiasi berita utama beberapa hari terakhir dan langsung mengerti. Maksudmu, pemimpin itu salah satu penyebab jatuhnya pasar saham? Sangat mungkin. Jangan lupa dia selalu kejam. Hong Dali mengangguk. Coba pikirkan. Kejatuhan pasar saham, apalagi pasar bullish yang anjlok seperti itu, apa akibatnya? Kejatuhan pasar saham akan mengakibatkan masalah besar bagi sistem keuangan, gumam Zhao Mingguang, jika masalah dalam sistem keuangan semakin serius, krisis ekonomi. Benar. Pemimpin sedang merencanakan sesuatu yang besar kali ini. Hong Dali mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, dia mungkin salah satu agen yang dimiliki orang-orang di luar negeri di Tiongkok. Mengenai rumitnya hubungan mereka, aku tidak mengerti. Aku hanya warga negara biasa. Han Songyang cemberut. Biarkan aku menjadi warga negara biasa juga. Sepertinya situasinya benar-benar serius kali ini. Zhao Mingguang akhirnya menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah dilakukan pemimpin itu. Ini adalah bencana berskala nasional. Ini tidak akan berhasil. Aku harus segera melaporkannya kepada atasanku. Kita harus menangkap orang ini apapun yang terjadi. Saat memikirkan hal ini, Zhao Mingguang segera meninggalkan ruangan untuk menelepon. Apa yang dikatakan Hong Dali kemungkinan besar benar. Dengan karakter pemimpinnya, terutama setelah sebelumnya menderita pukulan berat karena Hong Dali, ia jelas mencari cara untuk membalas dendam. Dalam kasus tersebut, hal paling logis berikutnya yang harus dilakukannya adalah melakukan kontak dengan organisasi-organisasi di luar negeri dan kemudian menimbulkan badai di pasar saham domestik. Begitu pasar saham anjlok, gejolak domestik akan terjadi. Kemudian, akan terjadi krisis ekonomi. Konsekuensinya, seseorang tidak tahan untuk berpikir lebih jauh. Saudara Dali. Setelah Zhao Mingguang meninggalkan ruangan, Han Songyang bertanya kepada Hong Dali, menurutmu di mana pemimpinnya? Tidak akan mudah menangkapnya, kan? Aku bukan polisi, jangan tanya pertanyaan itu. Hong Dali mendengus dan berkata, kalau aku bisa melakukan segalanya, aku mau jadi Superman. Jadi, untuk apa aku butuh polisi? Benar. Han Songyang terkekeh dan berhenti bicara. Di saat seperti ini, mesin negara dibutuhkan untuk menjaga stabilitas. Ada batas kemampuan satu orang. Tentu saja, dengan kekayaan bersih Hong Dali, itu bukan masalah besar. Masalahnya, dia tampak sangat waspada terhadap masalah. Tak lama kemudian, Zhao Mingguang masuk, bermandikan keringat dingin. Ia berkata, Dali, situasinya memang seperti yang kau katakan, para atasan juga menduga bahwa bencana ternak itu disebabkan oleh ketua geng, hanya saja mereka belum berhasil menangkapnya karena tidak tahu di mana dia berada. Mereka juga tidak punya solusi yang tepat, orang tua itu terlalu licik, kita tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Kalau begitu, aku tidak akan peduli padanya. Hong Dali menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya solusi yang bagus jika rentangnya begitu besar. Baiklah, mari kita coba stabilkan pasar saham dulu. Tidak ada yang mendesak. Karena pemimpinnya ingin melakukan short selling, kita tinggal cari kesempatan yang tepat untuk menghabisinya. Meskipun Hong Dali memiliki tugas untuk menghancurkan geng naga hitam, ini bukan saatnya untuk tidak sabar. Pemimpinnya sangat licik. Negara telah mencarinya begitu lama dan masih belum berhasil. Mustahil bagi Hong Dali untuk menemukannya dalam waktu singkat. Tapi tunggu sebentar, biar kupikir. Tiba-tiba sebuah cahaya menyala di kepala Hong Dali. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya.
Jika rencananya ini berhasil, ia mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Kapten Zhao, beritahu atasanmu bahwa aku punya rencana yang bagus. Hehe. Hong Dali lalu membisikkan sesuatu di telinga Zhao Mingguang. Setelah itu, Zhao Mingguang tampak tertegun. Ia bertanya, apakah ini benar-benar akan berhasil? Bagaimana aku bisa menjamin ini pasti berhasil? Aku hanya bisa bilang ada kemungkinan berhasil. Hong Dali mengangkat bahu. Lagi pula, semuanya sudah sampai pada tahap ini. Ini adalah tindakan terbaik dalam situasi ini. Baiklah, saya akan berusaha agar disetujui. Zhao Mingguang tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bimbang. Ia mengertakkan gigi dan setuju. Sekian dulu untuk saat ini. Aku harus kembali, aku agak lelah. Hong Dali meregangkan badan, lalu meninggalkan ruangan dan memanggil Tang Muxin, Lin Yanwei, dan yang lainnya. Oke, kita kurang lebih sudah selesai di sini. Ayo kita kembali dan istirahat dulu. Baiklah, kami akan mengirimmu kembali. Sekelompok besar pemuda kaya dengan sendirinya mengambil peran sebagai antek-anteknya, mengawal Hong Dali keluar dari gedung kepolisian kriminal. Dalam perjalanan pulang, Han Songyang sudah tahu bahwa Hong Dali bukan orang biasa. Ada banyak hal yang tidak berani ia tanyakan. Akhirnya, ia bertanya dengan lembut, "Saudara Dali, anak itu, dan Su Qingqing, apa yang akan kau lakukan terhadap mereka? Kalau kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa." Hong Dali berpikir sejenak. Lagi pula, masih ada cukup waktu. Ia berkata perlahan, "Bagaimana kalau begini? Kau bantu aku mengatur pembelian semua rumah lain di daerah Water Creek beberapa hari ini. Tawarkan 2 kali lipat harganya. Aku berencana menjadikannya panti asuhan terbesar di provinsi ini. Aku akan mentransfer uangnya saat aku kembali. Apakah 5 miliar cukup? 5 miliar lebih dari cukup untuk membeli beberapa unit hunian." Han Song yang terkejut. Itu terlalu banyak. Nanti kalau sudah waktunya, saya akan kasih tahu jumlahnya. Itu terlalu merepotkan. Jadikan 5 miliar. Hong Dali mendengus. Aku berencana mengunjungi panti asuhan kota dalam beberapa hari. Ngomong-ngomong, rasanya seperti dunia lain, kehidupan lain. Ia bertanya-tanya apakah Nenek Wu, yang merawatnya saat ia tumbuh dewasa, masih ada dan apakah beliau baik-baik saja. Pada malam harinya, di daerah pemukiman tempat tinggal Hong Dali. Tang Muxin memperhatikan Lin Yanwei duduk di depan komputer, mengunduh lagu-lagu untuk didengarkan. Ia bertanya sambil tersenyum, "Kak Nianwei, apakah Kak Nianwei sedang mengunduh lagu untuk didengarkan? Bagaimana? Bagaimana rasanya?" "Lumayan." Lin Yanwei tentu saja mengerti maksud Tang Muxin. Ia tertawa dan berkata, "Ada banyak lagu yang sangat familiar, seperti Never Left, Rolling Up the Beaded Curtain, dan sebagainya. Meskipun melodinya agak berbeda dari yang diajarkan Tuan Muda, lagu-lagunya sebenarnya cukup bagus. Saya juga menemukan beberapa lagu baru yang sangat bagus. Saudari Nianwei, kalau begitu, Dali seharusnya berasal dari dimensi ini." Tang Muxin duduk di sebelah Lin Yanwei dan bertanya dengan lembut, "Menurutmu, apakah dia, maksudnya, dia bertransmigrasi ke dimensi kita dari sini? Saya ingat Anda mengatakan bahwa Tuan Muda sakit-sakitan ketika beliau masih muda. Kalau begitu, mungkinkah beliau?" Lin Yanwei tidak mengatakan apa-apa setelahnya, tetapi Tang Muxin mengerti. "Yah, kemungkinannya sangat tinggi." Tang Muxin mengangguk. "Sebenarnya, aku penasaran. Bagaimana mungkin Dali tiba-tiba begitu beruntung dan punya banyak ide? Bahkan, kalau dipikir-pikir, semua yang dia lakukan sepertinya menutupi sesuatu. Aku tidak bisa menebaknya sebelumnya, tapi sepertinya dia orang yang sangat cerdas." "Hehe. Oh, kenapa kau berkata begitu?" Lin Yanwei tersenyum dan menatap Tang Muxin. "Saudari Nianwei, pikirkanlah. Jika Dali bertransmigrasi dari dunia ini, tentu saja dia akan tahu tentang hal-hal yang populer di sini tetapi sangat kurang di pihak kita," kata Tang Muxin dengan cerdas. "Pada awalnya, ketika Dali ingin membeli tanah, apakah kau ingat alasannya?" "Aku ingat. Bagaimana mungkin aku lupa? Katanya dia ingin memelihara anjing, haha. Wajar saja jika Lin Yanwei mengingat semua ini dengan sangat jelas. Itu dia. Aku sudah memeriksanya beberapa waktu lalu. Kalau tidak, aku tidak akan tahu." "Aku kaget," kata Tang Muxin, "kau lihat harga properti di sini. Selangit. Harga tanah di Beijing puluhan ribu per meter persegi. Aku sudah hitung kasar harga barang-barang di sini dibandingkan dengan harga di sini. Rasionya sekitar 5:1. Itu setara dengan sekitar 6.000 hingga 11.000 per meter persegi di sini. Berapa harga tanah di sana yang dibayar Dali? 800 hingga 1.000 per meter persegi. Dia pintar. Siapapun yang tidak berpikir dia pintar akan tertipu." "Hehe, benar juga. Tuan Muda mungkin tampak acuh tak acuh dan tidak berperasaan, tapi dia mengendalikan segalanya." Lin Yanwei tersenyum dan mengangguk.
Konser saya dan industri yang digeluti tuan muda semuanya sangat sukses. Dia memanfaatkan pengetahuannya. Pertama, dia menciptakan kesan bahwa dia sangat beruntung karena terjun ke dunia properti. Dengan begitu, tidak ada yang akan terkejut dengan apa yang dia lakukan setelahnya. Peluang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bukan hanya ini, Kak Nianwei. Masih ada lagi. Tang Muxin tersenyum dan merangkul pinggang Lin Nianwei. Awalnya, dia tidak menunjukkan rasa sayang kepada perempuan manapun. Tanpa kami sadari, kami sudah akrab. Saat itu, sudah terlambat untuk berbuat apa-apa. Xin, Lin Nianwei tersipu dan berbisik, kau akan selalu menjadi tunangannya. Aku hanya kekasihnya, kan? Iya, aku sudah terbiasa, hehe. Tang Muxin tersenyum, lalu mendesah dan berkata, itu tidak penting lagi. Apa yang belum kita lihat di alam semesta? Pria mana di keluarga kerajaan astral Shenglong yang tidak memiliki banyak istri dan selir? Itu tidak penting lagi setelah kau terbiasa. Oh ya, Suster Nianwei, apakah kau punya rencana? Tang Muxin menunjuk ke sekelilingnya dengan jarinya. Maksudnya jelas, maksudnya di dunia ini. Tidak banyak saat ini. Tang Muxin tersenyum. Mungkin kamu bisa belajar lebih banyak lagu yang bagus. Malahan, kurasa kita juga bisa membiasakan diri dengan dunia ini. Setelah pulang nanti, kita juga bisa berbisnis. Hehe. Ya, aku juga berpikir begitu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.